Menggak rada menggak nggih. Sudah, Udah sudah, ya. sudah Nggih, sampun komplit niku. nih. Oke. Mohon maaf ya kalau menunggu baru masuk ini tadi beberapa Pas saat. Bu, ini jam 8 pas ini. Oh iya, berusaha untuk tepat gitu. Oke, kita mulai saja ya. Oke, monggo Bu, Nggih, Bu. langsung saja. Oke, Oke, udah mengingat sudah. waktunya juga sudah Oke, malam. ya, betul betul. Oke, baik adik-adik semuanya, Mas Panggi, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada Waalaikumsalam pertemuan kita warahmatullahi yang kedua, guys, adik-adik semuanya, eh, kita karena waktunya memang kita mulainya sudah jam 8, maka biar lebih efektif, seperti yang kemarin saya sampaikan ya. Jadi malam ini di pertemuan kedua ini, silahkan nanti adik-adik bergantian langsung saja menayangkan atau mempresentasikan isu yang sudah apa ya dikumpulkan gitu ya, 5 isu terus sudah ditapis ke APKL USG sampai ke Wishbone. Kalau bisa itu sudah sampai pada gagasan penyelesaiannya gitu, minimal itu ya. Umpama mau tambah nggak apa-apa, tapi sekurang-kurangnya itu dulu gitu. Monggo langsung saja, tapi sebelumnya nanti sebelum secara bergantian kita awali dulu kegiatan kita dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Untuk yang Muslim, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Baik, langsung saja yuk karena sudah malam. Nanti ini bisa paparan berapa orang, monggo. Siapa mau duluan? Gak usah tentenan. Izin saya share screen, Bu. Boleh, Mbak Grace. Apakah sudah terlihat? Sudah tampilannya di full kan Mbak? Itu masih belum full kan? Oh, sebentar, Bu. Kanan bawah itu tanda tambahnya. Oh, lagi, dikit lagi. Lagi, Bu. Oke, wes, nggih, dah terbaca. Monggo. Baik, di sini ada 5 isu. Duh, kok dicilik noneh? Oh, sebentar, Bu. Ke dudul yuk. Iya, Ya, oke. kepencet. ah, Ya, ya. di sini yang kuning-kuning ini saya penyebabnya, Bu. Jadi supaya saya belajar kan waktu itu, ini penyebabnya yang kuning dan Mm-mm, ini akibatnya. Jadi mm, yang pertama masih kurangnya penyebaran informasi dan pesan pembinaan rohani penyuluh agama Kristen di wilayah Kabupaten Kebumen. Nah, mm-mm. penyebabnya karena kurang optimalnya digitalisasi Oke. penyebaran konten. Terus yang kedua. Selanjutnya, kurangnya pemahaman peserta terhadap materi pembinaan yang menggunakan bahasa teologis di wilayah Kabupaten Kebumen. Disebabkan karena metode pembinaan yang masih menggunakan istilah teologis dewasa. Mm, Ketiga, kurang optimalnya partisipasi kelompok binaan di wilayah Kabupaten Kebumen dikarenakan karena belum optimalnya penggunaan pendekatan pembinaan yang bersifat interaktif. Selanjutnya, belum optimalnya pemantauan efektivitas kegiatan penyuluhan dan penyusunan rencana perbaikan berbasis data. Ini dikarenakan belum adanya standar evaluasi dan indikator keberhasilan penyuluhan. Terakhir, masih lambatnya akses informasi data gereja dan materi penyuluhan agama Kristen di wilayah Kabupaten Kebumen, dikarenakan kurang efektifnya pengelolaan data dan materi penyuluhan agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. mm, mm, mm. Mbak, Dan untuk yang ya, saya dulu nomor 4, ya suara Bu, saya tertangkap jelas ya. ya, Yang nomor 4 itu nggak usah pakai kata efektivitas, Mbak. Jadi belum optimalnya pemantauan kegiatan penyuluhan dan seterusnya. oh baik Bu, Itu ya, efektivitasnya dibuang saja. ya Terus Bu, nanti untuk rumusan masalah, sing blok kuning itu Anda hapus saja. Jadi Anda iya. langsung ke belum optimalnya, kurang optimalnya gitu ya. Oke, siap Bu. Nah, Berarti ini sudah akibat semua nggih Bu? oke, boleh. Oke, Paling rumusannya, misalnya masih kurangnya penyebaran itu Anda ganti eh, apa ya kurang atau belum optimalnya apa gitu Mbak. Kalau Anda pakai kurang ya boleh, pakai belum optimalnya ini Bu? wes. Oh, baik. Wes nanti Ini liannya juga nih. dihapus. Ya, Ya, nanti siap. gitu ya, clear. Oke. Ya, siap Anda Bu. Jadi mengambil yang mana sebagai core issue? saya langsung ini ya Bu, USB ya Bu. Langsung weh ya. Itu tapi USB satu. redaksi ini diganti sisan, podo mek Iya, dhuwur mau. iya siap Bu. Nanti saya Gitu akan ya. perbaiki. Oke, Oke, terus sekarang langsung ke tiga langsung Fishbone. fishbone-nya masih kurangnya penyebaran informasi. Ini tadi belum optimalnya penyebaran informasi dan pesan pembinaan rohani penyuluh agama Kristen di wilayah Kabupaten Kebumen. Men-nya, penyuluh kurang memanfaatkan media digital karena kurangnya pelatihan digital efektif.
Siji tok, efektif Mbak. bagi Sebabnya penyuluh. mosok siji tok, tambahin lagi tuh, Mbak. Itu kurangnya memanfaatkan teknologi itu karena penyebabnya itu ya Anda menjelaskan. Jadi itu yang nek iso apa ya warna panahnya dibedakan gitu Mbak. Oh, Jadi baik, yang Bu. kurangnya pelatihan itu Anda beri panah warna apa ya warna biru atau apa gitu yang menunjukkan bahwa itu memperjelas dan jangan diarahkan ke situ. Nek arahkan ke panahnya penyuluh kurang itu Mbak. Nah, itu Anda Ini, tarik, Bu. enggak diparake nih gone panahnya itu loh. Jadi Oh, panah menuju panah, digeser. oh, begini, Bu. Yo ojo ning kono. Ah. Mending panahnya mbok tarik ke sini nanti wis engko ditoto ya. Iya, Tapi yang siap. jelas arahnya bukan ke tulisannya tapi ke panahnya itu. Oh, baik, Bu. Siap. Gitu ya. Terus Iya, Bu. tambahinnya ojo mau siji tok gitu. Mennya apalagi gitu yang menjadi sebab apa penyebaran informasi itu menjadi kurang optimal itu apa? Oke, itu dari penyuluhnya. Sekarang dari yang diberi penyuluhan atau dari jemaatnya seperti apa itu? Gitu ya, mereka nggak proaktif atau mereka itu hanya menunggu apa gitu ya. Oh, Jadi baik, Anda Bu. melihat dari dua sisi gitu. Iya, berarti demand ini bukan hanya penyuluh aja ya, Bu ya, tapi jemaat Boleh juga Anda ya. betul gitu ya. Baik, siap, Bu. Nanti akan saya tambahkan. Lalu Ditambah selanjutnya, dan lagi gini Mbak, nah iso toh misalnya dari penyuluh itu ada apa namanya? Ada faktor lain yang selain karena kurang memanfaatkan media gitu kira-kira apa lagi gitu. oh ya, masih belum bisa Ya, sih, Bu, nanti untuk golei, lebih, ya, nanti pikirkan lagi gitu ya. Tapi iya, paling enggak cara berpikirnya sudah oke gitu ya. iya, siap. Ketika kalimatnya masih kurang clear, Anda memperjelas lagi dengan tambahan alasan yang lebih spesifik dan itulah penyebabnya gitu ya. Iya, Bu. Eh, Bu eh, mau tanya, oh, oh. kalau pengisian ini minimalnya tuh berapa sebenarnya? Ya Maksudnya nggak biar ada saya sih, bisa nggak dapat ada, gambarnya. nggak ada minimal. Tapi yang jelas gini, sampai kita tidak bisa bertanya lagi. Yang jelas kan nggak mungkin penyebaran informasi kurang itu hanya gara-gara apa tidak ada atau minim pemanfaatan teknologi digital. Kalau ditelusuri itu pasti ada lah faktor lainnya lagi gitu. Nah, Baik. Anda kalau misalnya itu baru persepsi Anda. Nah, coba Anda tanya ke apa para penyuluh yang lain, kira-kira apa sih yang mereka rasakan atau mereka temukan sehingga itu menjadi sebab informasi layanan penyuluhan itu tidak terakses secara cepat, secara efektif, secara menyeluruh itu opo neh sebabe gitu ya. Baik. Oke, terus Ya. materialnya apa? Materialnya kurang alat pendukung editing, lalu Maksudnya minimnya kurang alat pendukung editing itu apa? kalau sebelumnya ini saya berdasarkan penyuluh senior ini, Bu. Hmm. Nah, itu eh, seperti HP-nya kurang memadai jadi ngelek-ngelek gitu, Bu. Waktu belajar itu Hmm. ngelek-ngelek. Laptopnya juga demikian. Gini, Anda jangan langsung ke arah yang fokus banget gitu. Tapi gini, Anda lihat ke core isunya. Coba didandani sih mau apa mau. Belum optim. Enggak itu aja. Tadi gareknya di Yang Cidito. ini. Oke, Heeh, yang di kepalanya itu belum optimalnya itu loh, yang di kepala. oke. Nah, coba langsung diganti. Belum optimalnya penyebaran informasi. Nah, terus Anda ketika melihat kasusnya seperti itu jangan langsung menjudge dan mengunci bahwa ini sebab yang akan Anda telusuri itu fokus di penggunaan apa tadi medsos atau platform-platform digital yang lain. Jangannya itu, tapi coba dibuka apa penelusurannya itu. Selain itu ada lagi nggak yang menyebabkan gitu. Jadi nanti kalau gitu kita dalam memberi solusi itu lebih kaya gitu loh Mbak. Gitu ya. Jadi material apa saja yang selama ini menjadi penghambat penyebaran informasi sampai ke apa namanya? Sampai ke umat gitu, ke jamaat itu apa gitu. Ya, Anda cari lagi nih. Baik, Bu. Misal apa ini? Kalau punya belum ada medsos ya berarti belum ada atau minimnya pemanfaatan medsos, misalnya begitu ya. Oh ya, Atau yang ya. gitu ya. Jadi golek liyane meneh mosok cuma itu tok gitu. Ini yang
Selanjutnya, minimnya penggunaan platform digital dan media sosial yang sedang tren. Materialnya. Nek minimnya penggunaan itu ya lebih ke metode ya Mbak ya. Oh, ini metode ya, Bu ya? Iya, jadi kalau kurang begini, kurang begitu, belum begini, belum begitu. Ada medsos apa belum? Punya medsos belum untuk apa penyuluhan selama ini? Sejauh yang sebelumnya belum, Bu. Jadi Nah, ya saya belum baru ya itu buat. kudunya mbok tulis itu. Jadi belum ada medsos atau media apa ya berbasis teknologi dalam nah, gitu. Jadi belum ada ini, belum punya itu, belum pakai ini, belum ada itu, cuma punya ini. Nah, itu nanti di Oh, material gitu. Nah, ini karena 2000. belum Oh ya, belum ada, maka akhirnya metode penyuluhan konvensional kan begini nyambung nggih. nek ngono. Ya toh? Metode nggih. Itu di metode gitulah. Anda nanti perlu memperjelas maksudnya konvensional itu sing kaya ngopo gitu. Ya, nanti kasih panah lagi kayak Siap, sing dhuwur nggone men mau. siap, Ibu. Berarti ini belum ada platform digital ini kan masuk metode. Lalu metode penyuluhan masih konvensional ini di Oh, sini. enggak, nek belum ada platform ya masuknya ke sana. Belum punya Oh, masuk di material material. Oh, bener. baik. Tapi karena belum ada platform digital, maka akhirnya cara atau metode penyuluhannya itu berbasis pertemuan luring, kan gitu ya. Oh ya, Pertemuan maksudnya konvensional kan ke sana toh. luring. Ya, Heeh. Atau penyuluhan dilakukan langsung di gereja-gereja atau apa gitu. baik, Bu. Ya, nanti diperjelas lagi. Apa Siap, meneh Ibu. wi? Kurangnya Kurangnya perencanaan dan strategi penyebaran boleh. informasi. Itu boleh. Jadi kalau di Lalu, situ ya. Anda menulis kurangnya perencanaan dan strategi, maka di bagian material Anda bisa nulis belum ada jadwal yang tersistematis untuk penyuluhan atau belum ada jadwal penyuluhan. Kan iso Mbak, ngono Mbak. Baik, Bu. Nah, ketika Oke, belum ada jadwal, maka nanti dampaknya apa gitu. baik, Bu. Lalu selanjutnya untuk lingkungan. Jarak antar kelompok binaan jauh dan beberapa lokasi sulit dijangkau. Ya, wis meh Apa podo tadi iku sudah ya masuk, Bu? jane ya. Iya. Heeh. Mbak, terus Anda nanti ketika membuat gagasan atau memberikan gagasan itu untuk mengatasi yang mana? Dari main value method material Anda ngatasi Untuk yang mana? yang belum ada platform digital, Bu. Belum Yang ada ini. platform Iya, digital, orang mengkuitok berarti sambil mengatasi metode penyuluhan biar nggak monoton. Itu loh, kudu iya, mbok Bu. tandai itu. Iya, ini. Nah, Berarti itu nanti yang material dan metode, nggih. Termasuk nanti gini, Anda bisa nggak sekalian membuat jadwal penyuluhan? Karena tadi kan katanya itu dalam rangkaian itu diperlukan nggak? Nah, itu nanti pertimbangkan. Nanti Oh Anda iya, Bu. tandai, entah mbok blok warna yang beda, atau mbok kasih lingkaran atau gimana, di bagian yang nanti menunjukkan saya mau mengintervensi penyebab yang ini, biar nanti teratasi, biar tidak berulang gitu. Baik. Berarti Ya. dari 4 poin ini yang material, metode, dan milieu ini nggak harus semuanya ya, Bu ya. Saya kasih Enggak, solusinya. mana yang terjangkau oleh Anda? Seperti tadi ya, di MEN itu kan Anda bilang sebab utamanya penyuluhnya tidak atau kurang memanfaatkan platform digital. Rupanya Ya. menurut Anda, menurut mungkin keluhan kawan-kawan Anda itu karena kurangnya pelatihan. Kan nggak mungkin Anda mau mengadakan pelatihan. Apa mana nek pelatihannya ternyata harus ngundang narasumber apa. Maka itu nggak perlu Anda intervensi karena jauh dari jangkauan kapasitas Anda saat ini kan gitu. Maka yang Nggih. terjangkau itu Anda memberikan Pada intervensi pada material dan metode gitu. metode. Gini Melu ya, ya Bu ya. nggak Saya mungkin, nek tandai. jarak ya tuh apa arep mbok cedhake omahe kan ya nggak mungkin. Iya, Arep Bu. pindah gereja ya ora mungkin kan gitu toh. Nggih. Ya wes langsung sekarang ke adik-adik yang lain sambil dilihat ya pola yang saya sampaikan ke Mbak Grace ini. Oke Mbak, Ini terus lalu apa? Rencananya dalam apa? desainnya, judulnya rencananya ini, Bu. Hmm, Optimalisasi pemanfaatan media sosial untuk penyebaran informasi dan pesan pembinaan rohani penyuluh agama Kristen di oke. kantor Kemenak Heeh, Kebumen. oke ya. Jadi isunya tadi atau core isunya yang ada di kepala Fishbone,
judulnya itu sudah dengan statement positif ya untuk Ya. ngatasi le piye gitu. Oke? Apa Hmm. langkahnya? Satu, gagasannya apa? Melakukan pencarian literatur untuk pembuatan konten. Terus, apa meneh? Melakukan penyusunan materi yang akan diunggah. Oke. Lalu melakukan pembuatan desain konten digital. Mm-mm. Melakukan publikasi melalui media sosial. Dan melakukan Mm-mm. monitoring evaluasi. Oke, Mbak, saya ke atas. Mana yang lebih dahulu, Mbak, tahapannya? Eh, Membuat desain atau nyusun materi sih? Itu kan Anda melakukan penyusunan materi yang akan diunggah. Nomor telu nih, membuat desain. Kira-kira desain di? eh Materinya nih outline-nya dulu, Bu. Oh gitu ya wes. Ya, Kalau gitu ini nggak usah mbok outline. tambah yang akan diunggah. Cukup Oh, baik. membuat atau merancang atau menyiapkan materi atau menyusun materi gitu. Baik, Bu. Ini Ya. langkah-langkahnya. Ya, Heeh. Saya tambahi, oke, saya oke semuanya, tapi tambahi yang pertama Anda pastikan itu jadi tadi berapa? Lima ya. Anda tambahi jadi satu. Nomor satunya coba ke atas, ke atas. Setelah Ibu. baris biru, Anda insert coba, klik kanan. Eh, langkah itu loh Mbak, sorry, sorry. Oh, Dikeluarkan langkah dari ini. Di insert, setelah itu tambahi sebelum angka baris satu. pertama. Di, Begini, Bu. eh, Oh, salah. ya, heeh, Oke. heeh. Nggak di bawahnya langkah-langkah, wes. Pokoknya di bawah baris biru Ini, itu. Below, heeh. Wes, tapi nanti diputihke itu nomor satu. ya. Oh, baik. Heeh, nomor satu, nomor satunya Anda ini konsultasi dan apa ya? Mungkin koordinasi dengan ini, konsultasi dan koordinasi gitu. Pertama, konsultasi dengan mentor, dua, koordinasi dengan rekan sejawat dan seterusnya gitu. Ya. Begini, Bu. Heeh, wes. Nah, itu nanti tahapannya, maksudnya Anda mengkonsultasikan dulu terkait dengan rencana aktualisasi Anda perlu apa nanti biar dapat saran-saran. Setelah itu Anda diskusi dengan seniornya gitu ya. Nah, baru nanti Anda outputnya nanti pasti punya hasil hasil konsultasinya, perencanaan gitu ya, Ya, Bu. data-data problem penyuluhan. Nah, baru nanti nomor satu, dua, tiga lanjutannya itu. Oke, Ya, Mbak, berarti sampai clear? sampai Hmm? 6 ya, Bu ya. Enam, Ya. enam. Lalu saya mau tanya untuk langkah-langkah sendiri ini apakah Hmm? ada minimal, batasan minimal Enggak, dan maksimal? enggak, bebas Nggak ada aja. ya, Bu ya. Yang penting itu Baik. yang dibutuhkan gitu. Siap, Ibu. Ya, Baik. oke, Mbak Terima Kris, kasih. bagus. Tinggal dilanjut. Yuk, yang lain. Siap, Ibu. Terima kasih. Mm-mm. Lanjut dengan Izin matriknya saya ya, share, matrik, jadwal. Yuk, silakan langsung share screen. izin saya share screen ya, Bu. Boleh, boleh, monggo, Mbak Intan. Sebelumnya saya mau bertanya, Bu, kalau misal Kenapa? kan saya mau mengambil isu tentang pemanfaatan pemakaian Google Drive. Sebelumnya kan di unit saya itu sudah ada, tetapi pemanfaatannya belum optimal. Jadinya saya mengambil isu itu boleh, Bu. Coba lihat dulu kayak apa. Di Oke, Bu. Profesor Mbak, tampilannya Mbak. Oke. Hah? Mbak itu tulisan garis-garis bawahnya biar nggak ganggu. Coba Anda kontrol A. Kontrol A, blok HP. Terus itu di reference Mbak. Atas itu ada menu reference. Sebelah layout itu di atas itu kan ada toh. References itu loh. Ini, ini Bu. Nggak mau, Bu. Oh nggak mau lah ngopo. Udah. Terus Udah. yang bagi lu kok reference? Sorry. Review, maaf. Dikit Review. review, maaf. Terus language, Anda klik language. Oke, terus diklik tanda terus yang itu language, Ini, language Bu. sampingnya itu loh, sampingnya kan ada jejer Hmm. loro. Hmm. Klik, pilih yang atas, set proofing language. Oke, Anda cari tulisan Indonesia, aja di oke sih, boleh Indonesia sih. Oke, Ya, baru di Bu. oke atau di enter. Klik, ya wes, klik lagi. Ya oke, wes, monggo. Sudah terlihat ya, Bu. Mm, mm, mm. Eh,
isu ada 5 isu yang saya ambil. Yang pertama, kurangnya informasi mengenai Satuan Pengawas Internal UIN Sainzu Purwokerto. Yang kedua, belum optimalnya pelaksanaan tugas pada Satuan Pengawas Internal UIN Sainzu Purwokerto. Yang Oke. ketiga, belum optimalnya implementasi rekomendasi Satuan Pengawas Internal UIN Sainzu Purwokerto. Yang keempat, kurangnya informasi kegiatan pengawasan pada Satuan Pengawas Internal UIN Sainzu Purwokerto. Terus Mm-mm. yang kelima, kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam bidang audit. Di mana? Kemudian, Di mana nomor 5 itu? Lokusnya belum ada. Ya toh? Nomor 5 Rungono Lokus toh? Itu yang lain 1, 2, 3, 4 sudah bagus. Sudah pakai. oh ya, Nah, ya dilengkapi ya. Pokoknya mungkin harus komplit dengan lokus gitu. Itu terjadi di mana itu? Isu yang Anda angkat ya itu. baik Bu. Tuh ya. Terus, oke, bungkus. Ya, Yang yang Anda ini Bu. ambil sebagai core isu untuk dimasuki ke USG nomor 2 itu Saya ya. sambil nomor 1 Bu. Mm-mm. Langsung ke Fishbone ya Bu. Langsung fishbone, nggak Nih, apa-apa. dari segi mainnya itu kurangnya pemahaman pegawai mengenai kurangnya pemahaman pegawai. Pegawai. Sebentar Bu. Kurang paham apa gitu kudu dicethake Mbak. Iya Kurangnya ini, pemahaman pegawai dalam hal iya, apa. iya Terus Bu itu maaf. Ini kayaknya saya sudah edit tapi belum ke sana apa ya Bu. Bentar. ya Maaf, masa maaf. laptopnya Kemudian yang belum kedua. ngumpuk ngubah dewe. Tadi pas Bagres itu saya tak edit-edit. Ya apa ya Maaf, itu nanti pokoknya ini yang saya diperjelas ya. sesuaikan, Bu. Ya, Heeh, nanti diperjelas kemudian itu. Ojo ya, ngono tok nanti yang ya ini podo. saya revisi, Bu. Ya, Mbak itu yang Yang pertama, Mbak, main ya. material metode milieu itu rungono panah itu, Mbak. Liane kayak panah kabeh, Mbak. Oh, yang ini ya, Bu. Mm-mm, itu ke Oh, bawah baik, itu baik, Bu. harus ada panahnya itu Oke, nanti ya. nanti tak revisi yang ini, Bu. Heeh, Baik, Bu. Oke. harus gitu ya. Baik. Kemudian Terus, yang material belum adanya penyimpanan digital data terpusat yang lengkap. hmm. Kemudian untuk metodenya kurangnya instruksi dari pimpinan, mekanisme backup data belum ada. Kemudian Mbak, terus miliunya, gini, bentar. Itu Anda lem menganalisis kayaknya penyebabnya kurang komplit ya, Mbak. Misal, Anda harusnya bisa menghubungkan gini, ketika materialnya Anda bilang belum ada penyimpanan digital yang terpusat, gitu ya, maka dampak terhadap cara kerja atau metodenya gimana, gitu. Terus selama ini data-data itu seperti apa pendokumentasian atau penyimpanannya? itu Rungono masih, tak kuwi ning oh, metode mana di oh metode ya. mana belum ada. Berarti mungkin jadinya mekanisme backup data masih terpisah dan masih Nah, ada yang itu offline begitu. gitu ya, Bu. Oh, Gitu baik, baik. ya. Nek Anda bilang mekanisme backup data belum ada, itu kudune ning gone material, Mbak. Oh ya. Jadi Oh, ini sistemnya material, Bu. memang belum ada atau nek saya pakai bahasa lebih gampang SOP untuk penyimpanan itu rungono gitu. Hmm, baik, Ya, Bu. Anda Berarti tambahin nanti, nanti belum ada SOP untuk penyimpanan oh, data. Itu baik, boleh Bu. itu Anda masukkan ke situ. Oh, baik, Bu. Bahwa ternyata sistem penyimpanannya nanti berbasis digital, tidak lagi manual. Kan itu, Mbak. Ya. Oh ya. Berarti Jadi boleh yang ini deh manual sebabnya. yang ada yang manual itu nanti masuknya ke metode ya, Bu. Oh, Metode baik. gitu. Terus, Kalau kurang Kak, instruksi dari pimpinan, apa aja instruksi ya, mungkin arahan atau dukungan atau baik. apa, masuk di menu gitu. Oh, ya, Bu. Nah, nanti yang Anda harus menambah lagi ketika belum ada SOP, ketika nggak ada platform digital, lalu caranya si petugas atau si auditor itu gimana selama ini? Hmm. Nah, bicara tentang cara, Anda masuk metode lagi gitu. Jadi kaya loh Mbak itu Mbak. Iya. Cuma saya masih agak belum itu yang mengekspresikan ke Fishbone-nya Iya. sebenarnya sih Bu, belum itunya. Berarti eh, sebenarnya tuh saya agak bingung Bu, takutnya saya udah ngambil judul itu takutnya salah loh Bu. Sebenarnya kan penyimpanan datanya kan emang sudah dilakukan via Google Drive, cuma Mm-mm. ada 2 Google Drive yang digunakan. Jadi kayak masih eh, apa belum terpusat. Terus yang ada di Google Drive itu belum lengkap untuk mencakup kegiatan. Jadi Mm-mm. kalau misal ada kegiatan review atau apa, kalau misal butuh data tertentu perlu nyari dulu gitu loh, Bu, kayak kurang Mm. efisien. Ya, Jadinya itu hanya berarti setelah salah konsultasi satu ke men. Mbak, itu berarti salah satu yang harus Anda buat. Nggak tahu nih di gagasan Anda ada nggak itu. Anda harus buat SOP-nya gitu. Oh,
Iya, karena rupanya kan janjian ini wis ono, cuma kenapa nggak dimaksimalkan? Ya karena nggak ada Iya. sistem yang mengharuskan itu, kan masih suka-suka si pelaksananya saja atau si petugasnya, Hmm. gitu toh. Harus disimpan nanti, Iya. sementing rumah sana harus disimpan, Iya. sehingga ketika butuh untuk apa namanya mencari data itu rodok kangelan kan gitu. Mm-mm. Terus juga belum Nah, lengkap. Saya juga rencananya lah mau iya. melengkapi datanya. Nah, Kalau itu misal, Anda nanti cari kok iso ora lengkap ki sebabnya apa? Yang Hmm. menyebabkan siapa? Memangnya perilaku orangnya, cara kerja mennya gimana selama ini? Men yang terlibat kuwi sopo? Itu Anda harus cantumkan gitu. Misal, selama ini untuk yang bertugas mengarsipkan data atau mendokumentasikan data itu orangnya tidak ada petugas khusus. Kan itu bisa Iya, jadi itu, Mbak. iya, Jadi iya tidak itu ada belum ada petugas petugas khusus. khusus. Oh, Lah iya, itu nanti masuk di men, ngono lho, Mbak. ya baik Bu. Ya, nanti dicari lagi, ditelusuri lagi. Baik Bu. Heeh, milyune apa kuwi tadi? Value-nya minimnya sosialisasi manfaat mengenai database digital Bu. Oke, ya, engko ditoto meneh ya. Iya Bu, maaf Bu. Heeh. Ya wes, Kemudian terus. itunya, Ya hmm, wes, coba nanti dirapikan lagi. Apa ya baik gagasan Bu. Anda? Ini yang pertama melakukan evaluasi penyimpanan digital Google Drive yang sudah ada, konsultasi dengan mentor, terus membuat daftar dan folder dan dokumen yang diperlukan. Terus kemudian yang kedua menyusun menyusun struktur folder dan dokumen. Menyusun klasifikasi Ya, ya, ya. Terus ke dokumen bawah, digital. lihat kegiatannya dulu, gagasannya. Nomor telu apa? Enggak, itu loh. Menentukan dokumen fisik yang akan digitalisasi, Enggak, itu melakukan loh. scanning. Satu, dua, tiga ke bawahnya itu loh, Mbak, yang kiri. Heeh. Oh, Satu, yang, yang pertama, melakukan evaluasi penyimpanan digital Google Drive yang sudah ada. Langkah-langkahnya yang pertama, konsultasi dengan mentor. Yang kedua, membuat daftar folder dan dokumen yang diperlukan. Gagasan kegiatan yang kedua, penyusunan struktur folder dan dokumen. Langkah-langkahnya, menyusun klasifikasi dokumen digital. Yang kedua, mendesain folder sesuai dengan hasil klasifikasi. Yang ketiga, digitalisasi dokumen fisik dan pengumpulan dokumen lain yang dibutuhkan. Terus yang pertama, menentukan dokumen fisik yang akan digitalisasi. Yang eh, kedua, melakukan bacanya Anda scanning. nggak usah ke kanan sih. Satu, Oh dua, tiga, iya, sampai lima diwaca sih, weh. Saya oh, biar langsung baik. ini. Ya. Gagasan Ah, kegiatan. Yang pertama, melakukan evaluasi penyimpanan digital Google Drive yang sudah ada. Yang kedua, penyusunan struktur folder dan dokumen. Yang ketiga, digitalisasi dokumen fisik dan pengumpulan dokumen lain yang dibutuhkan. Yang keempat, implementasi kegiatan pengoptimalan digitalisasi dokumen pada Google Drive. Yang kelima, maksudnya apa? Nomor empat evaluasi itu dan apa, Mbak? perbaikan. Mbak, nomor empat itu apa maksudnya? Implementasi kayak misalkan udah bikin misal udah bikin Google Drive terus diimplementasikan Bu terhadap pekerjaan itu udah sesuai apa belum dengan kebutuhan. Terus Apa uploadnya Bu konkretnya? itu Konkretnya piye? Konteks pilihan diksi implementasi kayaknya nggak cocok, nggak oh cocok-cocok banget deh, Mbak. Apa karepe apa iki? Intinya gimana? Kita cari diksi yang lebih bisa mm, menggambarkan maksud Anda, Mbak. mungkin kayak setelah setelah kegiatan tiga kan ada pemasukan dokumen ke Google Drive. Yang keempat Kan kayak wis jadi toh, Google mm, Drive-nya wis ono sudah isine toh. Terus apa? sudah Baru kuwi apa? terus sosialisasi ke cara penggunaannya atau Nah, ya cara itu, kudune itu. penyimpanannya. Sing mbok tulis kuwi sosialisasi Oh, gitu. Lah ngopo data oh baik implementasi? Bu. Sosialisasi apa? Ayo, sosialisasi apa? Sosialisasi pemanfaatan digital dokumen pada Google Drive. Ya, boleh silakan istilahnya nanti goleki sing luwih menggambarkan Baik, Bu. maksud Anda ya. Baik, Nah, Bu. pertanyaan saya gini, sing arep mensosialisasikan sapa ki engko? Saya, Bu. Oh ya wes, makanya Anda Gitu. harus konsultasi dengan mentor gitu ya. Baik, Bu. Terus berikutnya, Evaluasi dan perbaikan. Mengumpulkan umpan balik setelah apa itu maksudnya apa? pemakaian. Evaluasi perbaikan di situ apa? Tadi kan wis Eh, dadi. Nah, terus apa iya, yang mau diperbaiki apa? kan sosialisasi terus minta feedback dari para pemakainya apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum atau ada yang Hmm? perlu diperbaiki gitu Bu atau Hmm. perlu menambah Nah, nek saran saya gini, file-filenya. umpan balik itu Anda minta langsung sekalian satu rangkaian dengan sosialisasi. Oh, Aja mung B, oh baik. jadi yang apa mengumpulkan umpan balik itu Anda masukkan di poin sosialisasi. Jadi A, B, Oh, C ini kui. oh, Itu baik, Bu. ya. Nah, nanti kalau yang
evaluasi dan tindak lanjut, ya itu baru nanti yang B menganalisis kendala, melakukan Oke, perbaikan, sampai nanti mungkin Anda membuat laporan aktualisasi atau apa gitu, ya. baik Bu. Terus yang dhuwur mau Anda wis ono konsultasi dengan mentor belum? Sudah kebetulan kan apa yang ada ini Bu? Ya wes sudah di langkah itu ya. Ya, Oke, baik. Tadi ya di benekke nggih sing baik Bu. bagian fishbone terutama ya. Iya Bu. Heeh. Eh, izin bertanya Bu, berarti ini Mm. isu saya bisa dilanjutkan kan Bu Ya, sebelum bisa. saya Tapi lebih jauh? yang penting gini, Mbak. Anda konsultasi dengan mentor. Hmm. Kalau mengangkat isu itu sudah di ACC atau belum? Pastikan Anda mendapat Oh ya sudah, persetujuan dan dukungan dari mentor. sudah Bu. Karena nanti Oh yang ya, mendampingi Anda untuk aktualisasi kan bukan saya. Nanti iya Bu. mentornya kan di Iya sih tempat Bu. tugas Iya Bu. Anda. Iya Oke, Bu. baik. Oke. Baik Bu. Terima kasih Bu. Yuk, sama-sama. Yang lain, yuk gantian setelah Mbak Intan sama Mbak Grace apa meneh? Saya izin, Bu. Nggih, boleh, silakan. Ini wajah-wajah yang belum pernah nampak, nampaklah ya. Ini kan kayak Mbak Irma, Mbak Grace, Mbak Mbak Intan. Kan wis sering konsultasi tuh itu ya, mulai zaman masih agenda 1. Yuk, Saya belum Mbak. itu. Masuk toh? Saya baru, nggih, baru sekarang. Oh iya, oh lah berarti akeh sing saka Man 2 ya. Tak pikir Nggih. itu nyebut Man 2 itu. Anda guru apa, Mbak? Oh, Saya matematika. matematika. Oh, yang Nggih, teman biasanya saya, ini sapa sing sosiologi ya, Mbak ya? nggih, Ibu Oh iya. Vina. Oh iya, heeh. Nggih. Kelinganku sosiologi. Oke, Mbak, ayo gimana? Nggih. Apakah sudah terlihat, Ibu? Sudah. Yes. Mohon izin untuk memperlihatkan isu yang saya ambil nih, Bu. Ini Mm-mm, ada 5. Yang pertama adalah kurangnya keterampilan operasi hitung dasar matematika siswa kelas 10 di IMAN 2 Kebumen. Yang kedua, kurangnya minat belajar pada mata pelajaran matematika siswa kelas 10 di IMAN 2 mm-mm, Kebumen. Yang mm-mm. ketiga, kurangnya kemampuan literasi siswa MAN 2 Kebumen. Heeh, Keempat, kurangnya kemampuan siswa kelas 10 di MAN 2 Kebumen dalam mengaitkan konsep matematika dengan mm-mm, kehidupan nyata. Dan mm-mm, yang kelima, masih kurangnya kedisiplinan siswa MAN 2 Kebumen. mm-mm. Oke, Mbak, jadi bagaimana toh nih? Mbak, nek menurut saya ya, isu Anda yang mau diangkat apa? Yang nomor Kenapa? 2 itu. Oh gitu ya. Mbak, nek Anda Nggih. langsung ke matematika atau Mbak, saya nggak tahu nanti treatment Anda apa ya. Kenapa Anda nggak ngambil yang keempat itu loh? Menurut saya challenge-nya itu lebih menarik ketika Oh, Anda yang keempat. mengambil nomor 4 malahan gitu. Oh, Jadi selama nggih. ini matematika itu kan dianggap wong bulet nih nggone angka dan angka saja gitu. Nggih, Tapi nggih. bagaimana kemanfaatan dan aplikasinya di kehidupan itu yang menjadi tantangan. Karena nanti begini, ketika anak-anak nggak tahu belajar hitung-hitungan ki kanggo apa, akhirnya minat mereka itu merosot. Bahkan mereka itu menganggap matematika ki menakutkan. Nah, gitu ya. Ini saran saya loh ya, Oh, nggih, Bu. saran saya. Monggo gitu. Saya yakin nanti yang Anda rencanakan, coba kita langsung ke Fishbone. Nggih. Tapi tentang Di cara Fishbon merumuskan juga, isunya, oke Mbak. Wes, oke kafe. nggih. Bagus. Di Fishbon juga ada tentang pembelajaran kontekstual sih, Bu. Lah Saya iya, sih, masukkan. coba kita lihat. Kita Nggih. lihat. Coba dibaca. Untuk yang faktor mainnya, ini pertama guru belum optimal dalam memanfaatkan media ajar digital. Yang kedua, siswa menganggap matematika sulit dan membosankan. Mm-mm. Untuk Wes. materialnya, media ajar yang digunakan kurang menarik dan monoton, lalu materi pembelajarannya bersifat abstrak dan minim visualisasi. Itu rak material, itu jadi Mbak. Itu masih Oh, mungkin Anda bisa yang materi bersifat abstrak, macam-macam itu masuk ke situ apa nih gini kan ya? eh Ya oke lah, masuk material nggak apa-apa. Terus, untuk metodenya, pembelajaran masih dominan menggunakan serama, lalu mm-mm, penerapan pembelajaran kontekstualnya belum optimal. betul. Nah, ini yang berkaitan dengan tadi, Bu. Yang La- nomor 4 tadi tuh. Lalu untuk milieunya secara fasilitas sebenarnya sudah mendukung, tapi memang Hah? belum dimanfaatkan secara maksimal. Nah, itu kudunya mlebu ning metode iku, Mbak.
Oh, oke. Gitu ya. Pemanfaatannya belum maksimal gitu. Nah, nek ano akses internet ndak selalu stabil, oke lah itu Oke. dukungan lingkungan, apa Anda masukkan ke situ. Atau sebenarnya Oh, itu masuk material pun oke itu Mbak. oh gitu. Gitu ya. Eh, Misalnya di milieu atau polanya yang tadi iso aja nih. Jadi apa namanya? Apa masih ada anggapan matematika itu pelajaran yang begini, yaitu bisa masuk milieu itu. Oh Gitu gitu. Oke, ya. oke. Heeh. Terserah wes mana yang lebih Oke. ini, tapi nek saya kok lebih apa Yang ya, kontekstual itu tadi. karena nanti ketika Oke. Anda mampu menghadirkan matematika apa namanya ke dalam kehidupan nyata siswa itu pasti membuat minat mereka otomatis itu Mbak. Gitu. Gitu ya. Jadi ini minatnya yang masih rendah atau bahkan mereka hanya takut saja dengan matematika itu ya salah satu sebab utamanya itu mau karena dia nggak hadir secara nyata gitu. Di sini mau ongko meneh gitu. Coba kalau dipikir ke, mereka belajar tentang akar pangkat itu kan gue apa aja di kehidupan nyata. Nah, kan Gitu. gitu toh. Karena kita selama ini, maka kalaupun misal ini, Anda tidak bisa atau belum bisa menemukan apa manfaat aplikatif semua yang dipelajari siswa, minimal Anda memastikan ada sebagian besar ilmu yang dipelajari siswa dalam matematika itu aplikatif, gitu, Mbak. Gitu. Makanya kan ada pendekatan RME itu tuh, Mbak. Nah, gitu ya. Oke, Oke. wes, monggo tak kembalikan lagi karena Anda yang paham konteks. Ning saran saya supaya lebih menarik, itu Oke. challenge-nya diunggah ke gitu. Oke. Ya, Gitu. bagaimana menghadirkan matematika secara nyata gitu. Ya, Oke. makanya kan Tadinya pendekatan juga realistik. Oke, tadinya juga saya bingung Bu antara mau mengambil dari sisi media ajarnya atau ke ini strategi pembelajaran kontekstualnya. Nek saya mending ke apa kontekstual karena nanti Oh, dengan kontekstual itu pasti akan berbanding lurus dengan kesiapan Anda untuk menyiapkan media-media, sumber-sumber, eksplorasi masalah itu mesti terhubung semua itu Mbak. Itu oh gitu. atribut yang nggak bisa kita pisahkan. Anda menyiapkan sejumlah LKPD yang mensupport KB itu Oh gitu ya. gitu. Oke, Bu. Heeh. Bagus, Ber- gagasannya bagus. Oke. Cuma untuk penajaman saja ya. Oke. Heeh. Berarti nanti saya mau akan ganti di langkah-langkahnya gitu, Bu, karena tadi Ya, yang nanti yang saat ini otomatis ya. masih ke media soalnya, Ya, belum heeh. ke Itu apa ya? kontekstualnya. Terlalu kecil space-nya yang Anda Oh, oke. apa challenge Anda nggak terlalu inilah. Tantangannya kurang itu levelnya agak level anu sederhana itu. Ya, Oh, kalau oke. Anda bisa Oke. dialog dengan saya seperti ini, artinya Anda itu paham dan Anda harus coba itu, ya. Oke, oke, siap, Bu. Oke, heeh. Oke, Mbak, gitu ya. Nanti Oke, dandani siap. mana ya? Oke, siap, Ibu. Nah, itu Terima sudah kasih bagus banyak. itu tak lihat sudah ada konsultasi mentor. Yang jelas nanti gini, eh, endingnya kan Anda melaksanakan pembelajaran, gitu ya. Nah, di pembelajaran itu makanya nanti tahapan Anda tuh Mbak, konsultasi, perencanaan, menyiapkan atributnya ya, ya medianya, Oke. ya sumber belajarnya, ya macam-macam itu ya. Nah, baru nanti Anda membuat desain pembelajaran atau desainnya yang di atas itu, anggo ke implementasi dan pastikan gini Mbak, Anda ngecek apa rangkaian tujuan pembelajaran yang akan dicapai di semester ganjil ini. Anda sudah mulai ngajar kan? Oke, Nah, sudah. pastikan Anda ini apa namanya tidak terjebak pada materi-materi tertentu. Tadi kan Anda ada tuh fokus pada Oh, hitungan, fokus pada oke. ini, kan gitu ya. Itu Oke. khawatir saya gini, neng untungnya kok ora dijadikan sebagai core issue. Nek dijadikan sebagai core issue, lalu ternyata materi itu waktunya bukan saat Anda habituasi, Anda nggak bisa implementasi, nggak bisa aktualisasi, gitu ya. Maka Oke. untuk semuanya saja ini adik-adik kalau Anda adalah guru, terus Anda di rancangan aktualisasi ini fokus apa ya, membidik materi tertentu, hati-hati dengan waktu implementasinya, Hmm. gitu ya. Oke, bisa dipahami ya Mbak ya? Oke, bisa, Bu. Ya, oke, Oke. Terima yuk. kasih banyak, Ibu. Oke, sama-sama. Oke, alurnya sudah oke.
Cara kerjanya ya wes oke, tinggal menaikkan level tantangan. Yang lain yuk, silakan. Izin share screen Ibu. Nggih, monggo Mas. Ya, baik, nggak izin Ibu. Mm-mm. Apakah Mas, Anda sudah guru tampil apa, nih? Mas? Mas Goni guru apa? Guru TIK Ibu. Oh, TIK. Oh, lali ya. Nggih. Ya, Mas. Nah, iya baik, mohon izin Ibu. Jadi berdasarkan isu yang saya dapatkan ada beberapa 5 isu Ibu. Jadi yang satu itu masih banyaknya siswa berbakat tidak terdata di MTSN 2 Tegal, belum optimalnya manajemen potensi siswa yang mengikuti ekstrakurikuler di MTS 2 Tegal, lalu masih banyaknya siswa yang mengikuti MTS yang mengikuti ekstrakurikuler namun tidak konsisten, dan berikutnya masih kurangnya minat siswa dalam pembelajaran mata pelajaran informatika di MTSN 2 Tegal. Akhir masih banyak siswa yang menggunakan sepeda listrik tidak menggunakan helm di MTS itu Tegal. Nah, dari semua isu ini eh, yang akan saya ambil itu isu nomor satu Ibu. Itu masih banyaknya siswa berbakat yang tidak terdata di MTSN 2 Tegal Ibu. Ah, Mas, Oh, kalimatnya aja ngono. oh, Tapi iya. apa ya? Itu sejauh ini masih sebab ya, Mas. Ketika siswa berbakat tidak terdata, dampaknya apa, Mas? Eh, Apa mungkin yang menjadi dampak dari eh, kondisi itu? siswa Apa efek yang dirasakan oleh siswa atau madrasah apa? Fenomena yang dikeluhkan apa, Mas? ini Bu, jadi yang kita lakukan itu kadang setiap kali ada lomba itu kadang kita tidak bisa mencari siswa itu dalam apa ya, mendadak gitu Ibu. Nek mau ngono tok iki jane terlalu sederhana ya, Mas. Kan itu nanti intinya Anda mau nggawe data tok ngono toh. Iya, jadi Nah, intinya itu dampak lainnya apa? Dampak lainnya apa coba? jadi ini Bu, intinya itu nanti saya akan membuat pendataan uh, potensi siswa Ibu. Nah, nanti Nah, itu akan gimana ada kalau scoring Mbak, gitu Bu. Mas Goni, Gitu. gimana kalau jane nomor satu itu Anda merge dengan nomor dua, Mas? Oh, Jadi itu lebih keren untuk Anda jadikan sebagai isu ketimbang nomor siji gitu loh Mas. Jadi hmm, belum optimalnya manajemen potensi siswa gak usah nganggo ekstrakurikuler Mas. oh iya. Jadi belum optimalnya manajemen potensi siswa MTSN 2 Tegal. Titik, wis ngono wae Mas. Lah, Oke. nanti fishbone Anda itu mesti karena datanya nggak update, datanya nggak lengkap, ekstranya nggak maksimal, itu nanti jadi sebab yang harus Anda angkat gitu. Ojo mbok dadekno sebagai masalah. Nanti kalau Anda mengambil isu dan itu Anda anggap krusial, eh, bakatnya siswa tidak terdata, nanti Anda mencari penyebabnya yang kangelan, Mas. Gitu ya. Itu hanya Oke, Bu. penyebab, bukan akibat gitu. Akibat yang timbul itu nomor loro itu. Oh, iya, iya, iya. Nah, gitu ya. Jadi nek arep ngirim kangelan, salah kirim orang, aslinya nggak pakai iso nih goro-goro nggak. Kan itu diantaranya pembinaannya ya nggak maksimal. Gitu, betul. Nah, gitu kan. Oke ya, nomor satu Ya. buang, nanti masukkan ke fishbone-nya nomor dua Betul, itu, Bu. gitu ya. Oh, siap-siap Ibu. Nah, Hmm. itu podo. Sing nomor telu kuwi yang kok menjadi sebabnya, Mas. Jadi nanti Hmm. belum atau tidak optimalnya manajemen potensi, penyebabnya siswane ya ora tenan melu ekstra, pembinane ya sering rak mlebu, misal loh, Mas. Gitu ya. Di bagian material apa? Hmm. Misalnya karena datanya nggak lengkap, pohonor pembinane kurang. Hmm. Nah, kuwi mlebu kono, Mas Winggo, ya. Hmm. Heeh. Jadi satu, dua, tiga itu ngelumpuk jadi siji. Isu yang berbeda itu baru nomor empat. Kurangnya minat siswa dalam pembelajaran. Boleh itu. Ya. Terus, nah, sing nomor lima itu ya penyebab, Mas. Ketika siswa pakai sepeda listrik nggak pakai helm, itu apa akibat yang sering kita jumpai? Apa, Mas? Oke, mungkin ini buka Siswa sering iya betul kecelakaan, Ibu. sering, lah kan ngono masih Iya. tingginya. Tingkat kecelakaan siswa menggunakan sepeda listrik seperti itu Ibu. Ya apa apa ya? eh Misal, Pelanggaran apa lalu ya? lintas mungkin Ibu. Iya, tapi ngene, sing itu wilayah Anda gitu loh. Anda Oh, kenapa iya. mengangkat masalah itu nanti misal nih. Misal itu kok menjadi isu yang sangat krusial. Anda punya kewenangan untuk mengatasi nggak?
enggak sih, Bu. Hanya mungkin Loh, sosialisasi saja. lah iyo, lah iyo, gitu ya. Jadi pilih yang memang Anda bisa mengintervensi ya. Jadi Anda sementara ini baru punya dua ya Mas. Jadi Oke, belum nah, optimalnya manajemen potensi itu jadi core isu Anda. oke, Liane golek ya. oke, Dan nomor empat ya. Sedangkan ya, nomor dua, satu, nomor tiga itu menjadi sebabnya nomor dua. Nomor lima, saran saya misalnya gini penting Mas, Ibu. eh, belum optimalnya apa namanya? eh pelaksanaan atau ini siswa banyak rung tertib gitu loh Mas. Ya salah satunya tidak tertib apa eh, pakai Ya, pakai helm atau apa gitu ya atau masih rendahnya kedisiplinan siswa. Nah, mending itu Mas. oke. Ya, gitu ya. Tapi nanti nggak Oke. usah jadi yang ranking satu 2 3 gitu. Tapi bahwa itu masalah gitu ya. Ojo kuwi nek sing sepeda listrik orang gue helm ora usah mbok angkat. Oke. Gitu ya. Siap-siap Ibu. Saya coba kita langsung lihat fishbone Anda Ibu, sudah nyambung urung dengan siap. yang kita maksud. Oke. Nah, Heeh. ini Bu. Jadi untuk Fishbone-nya jadi main itu gini Bu, kurang menguasai teknologi formulir digital Ibu. Ya rasa mbok arani formulir digital. Jadi kurangnya penguasaan terhadap Teknologi. pemanfaatan teknologi gitu Oke. Mas. Lah saiki gini, yang Anda maksud tidak atau kurang menguasai teknologi wis apa? Ini mungkin lebih ke gurunya Ibu. Lah ya guru yang mana? Ayo. Eh, di sini wali Kan tadi kelas Bu. Oke. kaitannya anu toh Mas. Tadi kan sudah kita geser ke nomor dua ya nanti Iya. ya. Selama ini yang bertanggung jawab terhadap apa namanya pengelolaan atau manajemen potensi siswa siapa? Kalau selama ini yang bertanggung sebenarnya di Wakil divisi guru, kesiswaan. iya, itu aksesuaan Ibu. Nah, yaitu nanti Anda tuliskan begitu, gitu ya. Terus nanti gini Mas, pertanyaan yang paling mendasar itu begini. Anda mengangkat ini, kira-kira Anda itu punya hak atau kewenangan nggak untuk ikut mengintervensi itu? Iya, Bu. Iya, Bu. Kebetulan saya juga ikut di bagian wakakesiswaan Oh ya wes sebagai betul. pembina. Oke ya, berarti Anda punya wilayah untuk melakukan itu. Gitu Iya. ya Mas ya. Itu kata kunci jawaban Anda nanti itu. Iya. Saya mendapat tugas tambahan menjadi timnya Waka Kesiswaan. Selesai itu nanti, ya. Oke. Terus pendataan tidak maksimal. Nah, pendataan tidak maksimal itu melumen apa ndi, Mas? Ini Data pendapat kurang, data data tidak kurang lengkap. lebih. Ngono ki melu ndi? Ini mungkin lebih ke ini kalau Bu. Datanya kurang, datanya ndak ada. Itu neng ndi? Melu ndi? Kalau data mungkin metode ya Bu. Loh, kok metode? Metode Oh, itu material cara ya Bu. kerja kok. Material Hah? gitu. Material. Material ya. Oh. Nah, ya. Terus apa meneh? Apa? Ini Bu. Kalau timen beban guru atau wali kelas sudah cukup banyak Ibu. Ya, lah terus apa hubungannya karena pendataan tidak maksimal itu? Karena gini biasanya kalau untuk terkait pendataan siswa itu ujung tombaknya itu di wali kelas Bu. Kadang wali kelas itu tidak menyampaikan yang dari misal dari orang tua disampaikan ke guru lain gitu Bu. Nah, itu berarti Bukan. gini Mas, Anda di bagian nulisnya cukup itu beban guru atau wali kelas atau beban petugas pengumpul data itu. Nah, jadi harus Anda fokuskan kuwi sopo karep sing dikarepke. Lah, nanti dampaknya karena beban si para petugas itu sudah banyak tugas ngajarnya, maka dampaknya opo? Anda lihat di metode. Oh, kalau begitu akhirnya apa? Ya mereka tidak pernah update data, mereka dalam membuat rekap data itu nggak lengkap, nggak maksimal. Nah itu Mas, ya. Oke. Jadi digoleki ketika materialnya baru begini, maka nanti metodenya gimana? Ketika metodenya begini, maka mennya piye? Itu cara mikirnya ngono Mas. Jadi kudu dihubung-hubungke. Oke. Satu sebab Anda tarik dan pertanyakan dengan faktor yang lain, dengan perspektif penyebab aspek yang lain. Gitu ya. Jadi mocone ora siji-siji. Iki mergo kondisi ning ngene akhirnya sing sebelah kene piye? Gitu Mas. Bisa dipahami ya? Oke, bisa Bu. Siap, Mm-mm, siap. mm-mm. Ya wes, ini karena Anda harus geser ya otomatis nanti di kegiatannya harus ada penyesuaian gitu Oke. ya.
Oke, coba saya mau Oke. lihat sih sekilas. Apa rencana Anda apa, Mas? Nggih, rencana saya ini Bu, mengembangkan sistem manajemen pendataan potensi siswa berbakat berbasis aplikasi Bu. Oke, terus terus ya, Oke. analisis kebutuhan sistem Oke, data ya. ya jadi di sini nanti kan tahapnya ada analisis kebutuhan dan kebutuhan Ibu. Nanti ada konsultasi dengan Mhm. mentor, Oh, oh lalu ya, saya implementasi ke bawah data. weh, nganane engko, medun sik, Oke, oh satu ya. terus ke bawah, apa meneh? Melakukan analisis kebutuhan sistem, lalu membuat rancangan sistem, Mm-mm, melakukan pengembangan, mm-mm, memberikan pelatihan penggunaan, mm-mm, melakukan uji coba dan mm-mm, mengimplementasikan sistem secara penuh, lalu mm-mm. melakukan pemeliharaan Ibu. Mungkin kalau yang Oke, nomor 7 ini sepertinya heeh. kalau sudah berjalan nanti. Kalau sudah berjalan, Hmm. ya urung apa-apa kok wis maintenance. Oke. Nah, gini aja, nanti nomor 7 ini diganti ini, evaluasi keseluruhan. Oh, oke. Jadi tahapan-tahapan Anda itu terlaksana dengan baik nggak itu, Oh, iya. ya? Eh, saya sebentar sebelumnya apa wih? Mungkin implementasi sistem itu Anda ini sosialisasinya sekalian yang uji coba itu atau piye Mas? Oke, Ibu. Jadi rencana saya nanti ada pelatihan sekaligus uji coba input Itu data. pelatihannya untuk apa? Pelatihan untuk cara menggunakannya, Ibu. Misalkan Oh, cara yang ngosek, menyebutnya. kudune ngosek Mas. Anda memberikan pelatihan penggunaan sistem itu setelah Anda selesai uji coba Oh. gitu ya. Nek urung apa-apa kok wis mbok latih dhisik njek arep mbok bongkar pasang Dibalik ya. Jadi Iya, nomor siap-siap. 5 jadikan nomor 4 jadi nomor 5 baru setelah itu Anda implementasikan gitu. Ya. Nanti, siap. Itu nanti bisa Anda gabung, Wi. Jadi sosialisasi dan implementasi dipisah boleh, digabung boleh. Oh, Ya. Oke, Mas. siap. Tahapannya oke sih, cuman tadi saja merumuskan isu nih, sehingga Anda perlu berbenah lagi. Oke, siap. Gitu ya. Oke, Wes, siap. oke. Oke, Ibu. Oke, motor suwun, Ibu. Oke, nggih. Yuk yang lain. Saya boleh Bu. Boleh, silakan. Oke, izin share screen. Mm-mm, mm-mm. Apakah sudah terlihat Ibu? Yuk sambil proses. Gimana? Oke. Wes, dah. Oke, jadi ada 5 isu yang saya ambil. Yang pertama adalah Mm, belum optimalnya pemanfaatan peralatan laboratorium secara efisien di Man Purbalingga, kurangnya pemahaman siswa tentang etika di laboratorium, masih rendahnya keterampilan proses sains siswa Man Purbalingga, minimnya pemanfaatan media ajar digital dalam praktikum di Man Purbalingga, dan belum terwujudnya program laboratorium ramah lingkungan di Man Purbalingga. Nah, niatnya isu utamanya itu yang pertama, Bu, dan nanti gagasannya itu saya ingin inventarisasi alat dan bahan yang ada di laboratorium. Itu masuk nggak ya, Bu ya? Hmm, ini masih relatif, apa ya Mbak? Relatif terjebak di sebab ya Mbak. Mesti disebab nih, Bu, yang nomor satu itu ya, Bu ya. Karena Anda fokus spesifik ke pemanfaatan alat laborat gitu. Beda kalau Anda narik lingkupnya agak luas. Jadi belum optimalnya apa ya kegiatan praktek di laboratorium. Nah itu masih lebih ini Mbak. Nah nanti salah satu sebabnya karena pemanfaatan alatnya yang nggak optimal, nggak cocok, nggak sesuai gitu. Ya, itu jadi salah satu sebabnya. Hmm. Cuma narik mundur sidik wae, ben lingkupnya nggak terlalu spesifik gitu. Nanti khawatir saya, Anda di fishbone-nya sing kangelan. Oh, nggih, Bu, nggih. Kalau spesifik ke penyebab itu nanti mencari sebab dari berbagai aspeknya itu sing rodok kangelan biasa nih. Nggih, Itu ya. nggih, Bu. Tapi ini untuk yang isu-isu yang lain ini sudah sesuai Sing nggak, Bu? nomor 5 kuwi piye, Mbak? Karena itu Anda jadikan sebagai isu apa namanya? Isu kedua ya. Yang nomor 5, oh ini. Nah, Jadi itu di maksudnya piye? Laboratoriuman Purbalingga itu banyak bahan yang expired. Terus Hmm, untuk pembuangan bahan itu belum ada, Bu. Terus juga di dalam laboratorium itu belum ada tong sampah gitu loh, Bu. hmm. Itu Nah, hanya jadi di laborator, di madrasah nggak ada isu, masalah lain yang terkait dengan fenomena tidak atau belum ramah lingkungan nggak ada lagi. Cuma nih gue underane kabeh nih gue laptop. di lab sih, Bu, kalau yang saya lihat ya, Bu. Tapi memang em, nggak semua kelas ada ininya sih, Bu. Nggak semua kelas ada apa namanya tong sampah gitu loh, Bu. Hmm, Jadi kayak 2 kelas ada satu tong sampah gitu. hmm, iya. Jadi itu karena nanti gini, eh ya nggak apa-apa sih, boleh saja. Apalagi itu tidak Anda angkat sebagai isu utama gitu ya. Mhm, mhm. Eh atau
gimana ya? Jangan belum terwujudnya, Mbak. Belum optimalnya atau masih rendahnya apa Oke, pemanfaatan laboratorium ramah lingkungan. Yang ngono malah apa, Mbak? masih Masih rendah. rendahnya atau belum optimalnya pemanfaatan laboratorium ramah lingkungan. Ngono ra apa-apa ya. Oke, oke. Jangan Anda nyebut program ngurung apa-apa kok wis ngarani program gitu. Oke, Ya, jadi selama ini laborat itu ketika dipakai ya wis orang gagas engko apakah merusak lingkungan atau ada pencemaran ya. oke. Oke, naik ngono ra apa-apa, Mbak. Oke. Dah, terus sekarang Lanjutkan ke Fishbone nggih, Bu, nggih. langsung fishbone boleh. Nah, fishbone-nya berarti ini tadi saya rubah nih, Bu, ya. Isu utamanya yang Mm-mm, di kepala saya rubah jadi ini. mm-mm. Bentar. Otomatis setiap ada perubahan dari atas, ngisor mesti menyesuaikan ya. Nggih, Bu. Oke, Oke. good. Nah, untuk mainnya tidak ada pengelola laboratorium, terus kemudian kurangnya kesadaran pengguna laboratorium dalam merawat dan menyimpan alat laboratorium setelah digunakan. Sopo Mbak, sing ora sadar sopo nih kuwi? Ya, Murite. siswa, ya Nah, iya guru, itu Mbak Bu. tulis ngono, Mbak. Oh, oke. Siswa belum sadar atau siswa apa gitu ya. Jadi Oke. kurangnya karena nanti aktor yang terlibat berinteraksi di lab itu kan bukan cuma siswa. Siswa dan guru boleh nggih, Bu, nggih? Boleh gitu. Oke. Atau gini, nggak usah Mbak tulis siswa dan guru, pengguna laboratorium, Mbak terserah itu. Oke. Sudah Ojo-ojo ini, ya Bu, termasuk nggih. laborannya, yaitu misal. Ya toh? Oke. Kan itu ada tiga person tuh Mbak. Ada siswa, Oke. ada guru, ada laborannya. Oke. Oke, Nanti Anda kemudian perjelas lagi. Materialnya apa? materialnya tidak ada SOP dan inventarisasi alat dan bahan Jiji laboratorium. Mbak, tidak ada SOP penggunaan Oh, oke. laborat. Dua, siyane tidak ada inventarisasi peralatan yang ada di laborat. Oh, gitu, nggih, Bu. Mm-mm. Nah, terus Ada peralatan inventarisasi. laborat banyak yang rusak. Oke. Oke. Engko dan ini kok kan ini Oke. direkam toh nanti Anda Oke, Bu. muter meneh apa rekaman ini kan iso itu. Oke. Untuk metode Terus belum adanya sistem atau metode untuk pengelolaan laboratorium, nah, ini nek iku berarti yo SOP mau Mbak, belum ada sistem oh, oke. pengelolaan apa-apa itu kudune masuk material. Masuk material nih, Nah, Bu, ya. harusnya gini, ketika tidak ada SOP, maka cara kerja di laborat selama ini gimana? Gitu, Mbak. Oh, oke, oke, oke. Berarti di sini cara kerja lab ya, Bu. Heeh. Oke. Nah, itu termasuk tidak ada pencatatan. Nah, itu kan aslinya tidak ada inventarisasi kayak toh, Mbak. Oke, Bu. Nah, terus dampaknya piye nih nggone cara kerja di labnya itu? Gitu ya. Jadi Oke. materialnya piye kondisinya, maka akhirnya cara kerjanya si men tadi piye. Carane Hmm, siswane piye, carane gurune piye. Nah, itu Anda perjelas di metode. oke. Ya, terus miliunnya apa? Milieunya penataan ruang yang kurang sistematis Heeh, sehingga sulit betul. mencari alat Iya, laboratorium dan jika heeh. ada Ya wes, laboratorium oke Mbak. digunakan untuk Benahi lagi ya. kegiatan Wes, Anda udah paham itu. penelitian. Sekarang gini, mana yang nanti akan Anda intervensi? Hmm, Dari oke. aspek mana? Sing mbok lingkar-lingkari itu ya? Ini Bu, material inventarisasi sama SOP peminjaman sih Bu, Ya, lebih ke nanti SOP itu Anda peminjaman alat berikan dan tanda. bahan. Terus demand-nya, Demand-nya berarti ini gini Bu, oke. ya Kurangnya Bu, kesadaran terserah. pengguna Anda nanti bisa laboratorium. mengintervensi yang mana. Itu Anda Oke, yang tahu. Maksudnya tahu kondisi dan bisa mengukur kemampuan Anda dan memperhitungkan waktu yang Anda punya, gitu. oke Ya? Bu. Oke. Heeh. Oke. Terus sekarang gagasan Anda sementara ini apa? Gagasannya, ini nggak Bu, nggih, gagasan kegiatannya. Jadi saya mau bikin inventarisasi alat yang berbasis digital. Namanya nanti SIBLAB gitu loh Bu. Ya, Bu, terserah Singkatan ya, sih Bu, nggak sistem apa-apa. Oh, inventarisasi dan pendataan alat dan bahan laboratorium. iya, Oke. boleh. Apa itu? Ini untuk gagasan kegiatannya yang pertama persiapan penyusunan program, Program apa ada Mbak? Maksudnya berkonsultasi Mbak? dan lain-lain nih Bu. Program apa? Program Nah, inventarisasi. itu tulis ngono. Oh, oke, oke. Oh, Oke. kayaknya program KB, Mbak. Persiapan penyusunan program inventarisasi, kemudian yang Heeh. kedua melakukan inventarisasi alat dan bahan, Oke.
Yang ketiga, penataan dan pelabelan alat Oke. dan bahan Heeh, laboratorium. heeh. Kemudian penyusunan SOP peminjaman dan pengembalian alat. Oke, nanti diperjelas betul. Terus, Oke. Kemudian sosialisasi dan evaluasi. heeh. Ya, boleh. Ya, Oke. nanti ada keterlibatan mentornya ya di situ ya, Oke, Bu. masukkan ya. Oke, Sudah Mbak. di Heeh. Oke. Oke, dan Dani sing dhuwur tadi beberapa yang saya sarankan. Yang ini tadi ya, Bu, yang metode Heeh, heeh. sama ini Oke, sudah. Oke. yes. Heeh. Ampun. Oke, Mbak. Terima kasih, Yuk Bu. lanjut, nggih, sami-sami. Setelah itu sapa meneh? Ya Bu, boleh Bu. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mm-mm. Share dulu. Oke, Mas. Ya, masuk. Masuk ndi, Mas? Si loading, Mas, loading. Yuk sambil Oke. dijelaskan. Heeh. Gimana? Ya. Bahasa Arab ya, Jadi Mas ya? ini bahasa Arab Bu. Mm-mm. Jadi saya yang pertama ini ada kurangnya antusias siswa terhadap pelajaran bahasa Arab, dianggap susah Mas, dan ini tidak. kalimatnya kurang antusiasnya. Ngono, Mas. Ojo kurangnya antusias. Oh, kurang antusiasnya, Nah, ya, gitu. kurang antusiasnya siswa terhadap pelajaran bahasa Siswa Arab. ndi, Mas? Ayo, gak ono Siswa lokusnya ente, kabeh lho iku. oh iya, oh Ayo, iya, lali to. Wong kancane mau wis dileki kok langsung. Nah, jadi yang lain langsung ya, ketika saya melihat dan mengokekan pekerjaan kawan Anda kok punya Anda itu belum iya. begitu, langsung didandani rasa ngenteni di Detail, baleni. detail sama sektornya sekalian begini. Hmm? Detail dengan lokasi saya bekerja gitu. Loh ya harus. Oh, Kok oke. masa agak ditakok kayak gitu piye? Mungkin Oke, pengenane oke. Oh. agenda satu wis ngono. Oke, oke. Nanti ini tambahin semua nanti, Bu. Ya harus, Minim, oke. heeh. Minimnya penggunaan bahasa Piye kuwi Arab di kalimatnya luar. piye, Mas? Kurang Kurangnya antusiasnya. antus kurang antusiasnya. Kurang antusiasnya melu nggone nyane melu kono. Oke, kurang Wes. antusiasnya siswa MTSN 1 Brebes terhadap pelajaran bahasa Arab dianggap susah Heeh, dan kuwi tidak sing dianggap komunikatif. iku ra usah, sing mburi ra usah. Oh, Titik sampai bahasa Arab wae. dua, minimnya penggunaan bahasa Arab di MTSN 1 Brebes di luar kelas, hanya terbatas pada jam pelajaran. Ya ora usah mbok kayak keterangan ngono. Otomatis nek terbatas iki ya mesti mung nanti Anda beri penjelasan itu ning nggone Fishbone andai kata itu jadi core issue. Iku urung diperingkat to, Mas? Kok cek kosongan kayak bakso wae. Oh, ini dari kelihatan dari angkanya ya, Bu. Ya ora iso, masa mbok kon gawe dhewe. Ya walaupun itu sudah mafhum tapi tetap Oke. ditulis. Ojo anu penguji monggo mang ranking dhewe masa mbok ono Mas. Ini maaf. Diselentik kok. Ya, oke. Terus, apa meneh? Yang ketiga, kurangnya pembelajaran bahasa Arab berbasis audiovisual. Jadi Mas ngene penggunaan, Mas. Mas sik wis. oke, Itu toh jane iki kasusnya padha sapa mau ya? Lali aku. Mas Goni barang mau wi. Ngene Mas maksud saya, Anda oke, itu nomor apa ya? Nomor 3, nomor 4 itu jane iki dadi siji karo nomor siji Mas. Jadi yang menjadi sebab mengapa siswa itu tidak antusias, ya karena pembelajarannya itu tidak menggunakan media dukung sing nyenengke gitu loh Mas. Mung hanya pakai buku saja dan seterusnya gitu. Atau hanya mendengarkan Anda saja. Nah, itu jadi nomor 3 dan nomor 4 itu nanti nek Anda fishbone itu menjadi sebabnya nomor satu Mas. Itu bukan oke, masalah itu. Mm. Nah, terus yang ngisor nomor 5 sedikitnya kemampuan siswa itu nanti penyebabnya yang bagian itu, yang nomor 2 itu. Jadi nomor siji, telu, dan 4 itu nanti jadi satu masalah. Nomor 2 dan nomor 5 jadi satu masalah gitu, Mas. Heeh, ya, oke, jadi masalah Anda dua. Satu, rendahnya atau kurang antusiasnya siswa dalam pelajaran bahasa Arab. Satu, di MTSN satu Brebes ya. Yang kedua, oke, rendahnya kemampuan siswa dalam berbicara atau dalam menggunakan bahasa Arab secara aktif. Masalah itu, oke, Mas. Ya, nanti kasih oke, logbook gitu lah. Engko sing telu golek ono neh. Nah, Anda sekarang mau fokus yang mana? Kalau ke oke, takalumnya ya ora apa-apa. Ya. oke. Jadi nanti Saya fokus.
Fokus kemana? Ke Takalum? Takalumnya Bu, Ya, rak popo. takalumnya. Nanti Anda rumusannya gini. Jadi rendahnya gitu ya, rendahnya Oke. kemampuan siswa MTSN 1 Brebes dalam menggunakan bahasa Arab secara lisan. Gitu, Oke. Mas. Ya. Wes, Oke, engko Bu. sing nomor siji lorone boleh itu kurang antusiasnya atau rendahnya minat siswa terhadap pelajaran bahasa Arab di MTSN 1 Brebes. Oke. Ya, ada dua ya. Oke, Oke, Bu. Anda mau fokus nomor satu nih ke sing tentang Takalum. kemampuan takalum, terus tentang himmah atau minatnya itu Anda jadikan kedua. Nah, berarti nomor telu papat lima boleh nih, Mas. Oke, Bu. Nanti Gitu ya. dicatat ya. Nah, Iya. ada lab di MTS Brebes? Ada tapi nggak maksimal kayaknya Lah kayaknya ya kuwi terbengkalai, Bu. kuwi dadekno masalah. Jadi belum optimalnya pembelajaran bahasa Arab di laboratorium pada MTSN kan jadi masalah kuwi Mas. Walaupun Oh, tidak Anda angkat sebagai isu utama, tapi itu masalah, ngono lho Mas. oke. Oke ya. Wes duwe telu kuwi, sing loro goleki dhewe. Oke, nanti cari lagi, Bu. Mm-mm. Yuk, terus sekarang kita lihat fishbone Anda. Langsung fishbone. Dari mainnya itu gurunya kurang kreatif sama komunikatif. Oke, Kemudian terus. siswanya masih takut berbicara bahasa Arab. Takut salah ya, Minimnya Mas. takut salah, Tentang, iya, Bu. mm-mm. Minimnya teladan dalam menggunakan bahasa Arab, jadi Oke. gurunya juga heeh. jarang. Lah, kuwi to Mas minimnya teladan kuwi nek iso lebokno ning nggone milieu saja, Mas. Oh, di sini masuk milieu coba. Heeh, masuk milieu saja gitu. Oke, oke. Ya. Terus Kemudian termasuk yang iki Mas, tidak ada biah Arabiah itu iso mbok lebokke ning nggone milieu itu. Jadi wis ra ono contone ya nggak ada apa pembiasaan, tidak ada penciptaan atau mengkondisikan biah yang mendukung gitu. Kan iso Mas iku Mas. Itu milieu itu nanti. lingkungannya ya, Bu ya. Heeh, gitu. Oke, Jadi misalnya ada satu hari khusus atau ada jam khusus tidak boleh ngomong, tidak boleh komunikasi, harus pakai bahasa Arab gitu. Kan yo oke, anu tuh Mas, itu termasuk menciptakan bi'ah Arabiyah itu. Ya toh? oke. Heeh. Lingkungan bahasa Arab. Mm-mm. Terus apa meneh? Untuk materialnya, jadi bahan ajar yang kurang sesuai dengan kegiatan Oke, sehari-hari masih ya, terus. jadi belum ada materi pembelajaran masih teoritis Ibu. Nah, nek materi pembelajaran teoritis itu apa maksudnya, Mas? Ya hanya menerangkan saja tapi Oh, tidak nek kuwi berarti dipraktekkan. metode to. Metode nek ngono. Nek gurune mung nerangke tok, gurune mung ngongkon maca buku tok itu di metode nanti. Oke. Tapi kalau Kemudian belum ada kamus saku, bahan ajarnya nggak sesuai, apa namanya, lab bahasane tidak dipakai atau tidak ada lab bahasa, nah itu atau lab bahasane wis akeh sing rusak, nah, itu masuknya di material. oke. Itu Kayak gini, ya. kurangnya pemanfaatan ini benar ya di sini ya Bu ya. Ya di Apa audiovisual namanya? Ya, boleh. Atau, bahasa. Oke. mm-mm. Kemudian yang metodenya pembelajaran lebih banyak berfokus pada tata bahasa qawaidnya saja, Mm-mm. Ya, bukan itu komunikasi. anu banget ya, kuat tarjamah banget ya. Oke, tidak Terus, adanya program khusus untuk berlatih muhadasah di luar jam pelajaran. Evaluasi boleh. pembelajaran tidak Itu masuk mencakup, di situ oke atau masuk milieu bisa Mas itu Mas. Lingkungan, milieu atau environment kan? Jadi nggak ada oke, program khusus untuk melatih itu Anda masukkan ke milieu boleh itu. oke, siap Ibu. Evaluasi pembelajaran tidak mencakup keterampilan berbicara secara aktif. Jadi kalau dalam Ya, ya, penilaiannya oke itu Mas. enggak Wes, dihitung. wes. Tinggal merapikan apa penyebab saja ya. Tapi Anda sudah Oke, apa namanya arahnya wes ke sana. Tinggal nanti ini rumusan kalimat isunya dirapikan ya, disesuaikan yang saran-saran sebelumnya yang tadi ya Mas ya. oke. Nanti saya ulang rekrutnya lagi Bu. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Oke. Terus sekarang apa rencana Anda? Gagasannya Rencananya, apa? eh, ini rencananya gini Bu.
Satu, meningkatkan komunikasi dan kreativitas guru, kemudian membangun dukungan sosial dari guru dan teman sebaya, kemudian pengadaan dan pemanfaatan media pembelajaran yang menarik. Mas, ojo ngono, iku Anda kalimatnya abstrak. Ini Mas, balik fishbone meneh. Balik fishbone meneh. Cara kerja Anda, cara berpikir Anda kudune kembali ke fishbone. Nah, dari sebab-sebab itu yang bisa dan akan Anda atasi itu dari sebab sing ndi, Mas? Material, metode, apa milieu yang bisa Anda lakukan? Yang bisa gambaran saya yang akan saya lakukan itu dari material, jadi Material kita sing bagian ndi? mengadakan Materialnya sing ndi? bagian yang pengadaan kamus, Oke, apa meneh? kemudian yang mainnya siswanya ini nanti saya motivasi Ya, biar karena nggak itu takut. siswa Anda ya, masih di Ini kewenangan Anda terus, apa meneh? kemudian diadakannya ini program muhadasah biar berani Oke, berani berbicara. heeh. Gitu ya. Wes, saiki baru itu Anda tetapkan dulu. Jadi apa yang mau Anda lakukan itu dari aspek yang mana? Material kah, men kah, metode kah, atau milieu gitu, Mas. Setelah Anda memberi tanda, iki engko sing arep tak intervensi yang ini. Maka gagasan Anda itu tadi rencananya mau mengintervensi material. Nah, apa kuwi arep mengadakan kamus pengadaan kamus saku untuk anak-anak. Terus engko muridnya, nah itu coba nyambung ra sing mbok rencanake itu muncul ndak di gagasan Anda? Kayaknya kurang tidak semuanya Lah muncul, Bu. ngono, jadi cara berpikir dan bekerja ini gitu. Sebabnya apa wae sing memungkinkan Anda lakukan melakukan perubahan itu yang mana? Waktu Anda sekitar saulan tok, itu loh Mas. Oke, Oke, paham? oke. Paham, Bu. Ya weh, jadi ojo meningkatkan komunikasi dan kreativitas guru itu terlalu abstrak. Lah arep ngopo? Kan rak cetha to, Mas. Oke. Nah, jadi seperti yang lain tadi Mas, pertama konsultasi mentor dan merencanakan apa ku mau kegiatan apa sing apa biar muridnya do iso mau apa berbicara ku mau piye. Terus apa setelah itu gitu ya. Apa Iya, mulai dari menyiapkan bahan-bahan gawe apa kartu atau buku saku apa kartu saku, terus kedua opo, tiga opo gitu Mas. Ya. iya, Nah, kayak dhuwur ngono, sing teman-teman sebelumnya tadi saya berharap Anda dapat inspirasi gitu. Cuma konteksnya di pelajaran mereka, di kasus iya, mereka, tadi kan runtut tuh Mas. Bisa Anda iya. ikuti itu tadi tuh. Nah, Bisa, jadi bisa, Bu. bisa belajar dari teman-teman lain juga ya. Oke, bisa. Walaupun beda masalah, beda isu. Oke, Tapi cara kerjanya, tadi yang sudah saya oke-oke kan itu Anda belajar dari situ. Ya. oke. Nah, Satu lagi oke. pertanyaan boleh, Bu? Apa? Boleh, boleh. Ini, jadi sebenarnya kan di MTs itu ternyata sudah ada kelas bahasa, tapi kayaknya Mm-mm. kurang terlalu maksimal. Kebetulan saya Mm-mm. juga di apa namanya diamanai untuk Mm-mm. mengajar muhadasah. Nah, saya Mm-mm. mau mulai mempraktekkan yang itu gitu, Ya Bu. nggak Boleh apa-apa, ya? boleh saja. Satu Pokoknya yang kelas nggak penting apa-apa ya, Bu ya? orang apa-apa. Justru Hmm, yang penting itu memang Anda bertanggung jawab dan punya waktu untuk mengerjakan itu. Wis ngono tok. iya. Terima Ya, kasih, Bu. gitu ya. Jadi nanti bukti Anda, karya Anda, gagasan Anda itu ya Anda tunjukkan ini loh. Gitu ya. Oke, Ke anak-anak oke, yang satu kelas bahasa itu. oke. Terima kasih Oke, banyak, Mas. Ibu. Nggih, nggih. Oke. Yuk, yang lain. Boleh Bu izin? Saya boleh, Bu. Boleh, yuk. Gentenan, pingsut. Sopo kuwi mau? Mas Siapa? Ivan. Ah, Mas Ivan apa sopo? Ya Oh, wes Mas Ivan sih. Kusnia, Bu. Mas duluan. Ya, ladies first ki. Ya sih, monggo monggo duluan ya apa? Oh iya. Loh, tak kira mau sopo mau. Ya wes. Sudah kelihatan, Bu. Proses ya. Di gede no, Mbak. Mbak Besarin. kayaknya lagi iki paparan yo. Gitu, Bu. Nah, iya, aku agak melihat wajahmu. Ya, Mbak, gede Bu. none Mbak. Nopo wingi-wingi Lagi, kok Bu. enggak? Ah, ya wes. Oke, wes. Oke, jadi ini Bu 5 masalah yang saya ambil. Yang pertama adalah masih rendahnya prestasi akademik mahasiswa di Prodi Gizi Unwali Songo Semarang. Lalu masih rendahnya jumlah dosen lektor kepala dan profesor di Prodi Gizi Unwali Songo Semarang.
Lalu masih rendahnya persentase mahasiswa lulus tepat waktu di Prodi Gizi UIN Wali Songo Semarang, masih kurangnya gambaran mahasiswa tentang rencana karir setelah lulus kuliah di Prodi Gizi UIN Wali Songo Semarang, dan belum optimalnya layanan akademik penjadwalan di Prodi Gizi UIN Wali Songo Semarang. Lalu dari 5 itu Bu terpilih 3. Mbak, sabar, sabar. Oh gitu, Gede no, Mbak. Mbak, Zoom Mbak. Mbak, Anda profesinya apa di Kurang situ? Anda jadi apa di UIN itu? dosen Bu, Dosen. dosen. Kira-kira gimana? Tak takokno. Itu isu-isu yang Anda angkat itu, Anda punya kewenangan untuk nanti memberikan treatment nggak itu, Mbak? Anda bisa Un- mengintervensi nggak? Untuk yang ini Bu, yang nomor 1, 3, sama 4 itu masih bisa Bu. Yakin? Karena itu berhubungan dengan Yakin? mahasiswa. Mbak, iya. Yakin. Tapi rendahnya persentase kelulusan mahasiswa tepat waktu itu kira-kira long time nggak, Mbak, itu, Mbak? Oh iya sih Bu, Lah yo, itu pertimbangan yang paling mendasar kudu itu, Mbak. Karena mahasiswa itu untuk mulai dia masuk sampai lulus itu paling cepat pirang tahun, Mbak. 4 Bu. Lah iya lah Anda besok ini waktunya mau sesasi loh, Mbak. Berarti redaksinya mungkin yang diubah ya Bu. Ya, Bu, pokoknya itu. Tapi yang jelas kalau Anda bicara tentang rendahnya mahasiswa yang eh, apa persentase yang tepat waktu itu Anda harus ini bukan sekedar hitungannya loh, Mbak, ini, Mbak. Tapi apa treatment Anda untuk mendongkrak mahasiswa sekian ratus, sekian puluh, sekian ini ya, itu yang lulus tepat waktu selama ini tracknya itu berapa persen? Umpama tracknya hanya 20%, lalu dalam waktu sebulan ki apa iso? Mbok unggahno dadi 50% apa meneh 100% ki iso apa ora Anda? Logik apa ndak itu? Enggak Bu. Ya lah, yo gitu ya. Jadi Nah, apapun itu, termasuk kui rendahnya jumlah lektor, kepala dan profesor, Anda iki CPNS loh, Mbak. Lah kok Arab bercita-cita menaikkan dosen yang sudah bisa guru besar, wah itu so far, wah aduh banget loh Mbak itu Mbak. Ya, ya. nah gitu terus. Belum optimalnya layanan akademik penjadwalan di Prodi. Anda punya tugas untuk menjadwalkan layanan akademik Prodi nggak, Pak? Atau itu hanya berlaku di binaan Anda, bimbingan Anda? Anda saat ini sudah dapat tugas untuk membimbing belum? Dan noto jadwal belum? Kalau jadwal kemarin membantu tim jadwal sih Bu. Kalau membimbing baru membimbing untuk praktek kerja. Nah, gitu ya. Jadi itu sekali lagi Anda harus betul-betul mencari, menemukan masalah yang nanti apa gagasan penyelesaiannya itu masih terjangkau oleh Anda. Gitu ya. Ya. Golek sik ya. Ini bongkar dulu. Besok Anda di pertemuan ketiga, nanti Anda pertama. Paparan pertama nanti Anda. Saya beri waktu Mbak Kusnia besok nomor siji. Ya. Ya, oke, wes, iki stop dulu, ben ganti kancone. Karena masalah Anda belum clear ini, ya. Engko mengisoro ya tetap ora clear, gitu. Oke ya, Mbak Oke. ya. Ya. Hmm. Yuk, yang lain, Mas Sopo mau, Mas Ivan apa Sopo mau, Boleh, kayaknya. Bu Makasih izin, Bu. boleh. Yuk, nggih, sami-sami, Mbak. Karo diotak ada Mbak iki, Mbak. Coba Anda Ya, perhatikan Bu. tadi teman-teman yang guru, ya. Tadi akeh toh, Mbak. Isu-isunya yang bukan wilayahnya Ya. tak suruh bongkar semuanya. Karena nanti daripada Anda tidak bisa melaksanakan rancangannya. Itu nanti yang jadi korban Anda sendiri, ya. Jadi jangan merencanakan kegagalan. Mumpung masih ada waktu untuk bongkar Ya. konsultasi dengan mentornya atau rekan sejawatnya gitu ya. Atau di UIN Wali Songo yang satu prodi dengan Anda ada lagi nggak yang ikut latsar? Ada Bu. Mulai yo jajal diskusi dengan mereka gitu Kemarin ya. sama Bu, karena ini arahan dari mentornya. Oh gitu, sampaikan bilang Pak atau Bu ke mentor ya, ini Ya. disampaikan oleh coach Ya. tidak sesuai dengan kewenangan saat ini gitu ya. Ya, Bu. Coba aku Ya, Bu. penasaran dulu. Apa namanya gagasan Anda apa? Lihat, sudah ada gagasannya belum? Gagasannya, Gagasan ya ke bawah. Aku nggak ke situ dulu. Lihat gagasan Anda gagasan apa? bawah di ini ya Bu ya. Mm-mm. Nggih, Ya, Anda saya merencanakan rencananya apa? Anda merencanakan apa? membuat workshop Bu. Workshop. Workshop apa?
Workshop untuk kerangka berpikir ilmiah untuk penyusunan proposal 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 penelitian. Lah, padahal tadi sing mbok angkat jadi isu utama apa mau? Kelulusan mahasiswa, Bu. Lah iya, eh. Apakah Jadi Anda itu untuk menjamin membantu ketika kelulusan anak-anak mahasiswa itu gitu, Bu. ikut, Mbak, apakah ada jaminan setiap Oke. mahasiswa yang sudah ikut workshop mesti lulus tepat waktu? Mboten, Bu. Lah iya, heeh. Jadi ini Ya. janji Anda untuk mengatasi masalah pun apa aku khawatir iki PHP gitu. Itu salah satu tools ya. Jadi salah Iya, satu betul. sistem yang diciptakan oleh prodi Anda bisa jadi iku mahasiswa-mahasiswa yang bermasalah itu diantaranya problemnya di menulis apa namanya laporan atau skripsi mereka kan gitu ya. Nah, salah satu Iya, caranya ya iya, dikei Bu. workshop. Neng itu ranjamin mendongkrak gitu loh, Mbak. Ada banyak alasan Iya, lain, Bu. ada Iya, banyak Bu. elemen lain. Heeh, ya, ojo ku ya. Nah, Nggih. kalau Anda mengangkat, misalnya begini, belum atau rendahnya kemampuan siswa dalam berpikir ilmiah atau dalam melakukan riset, itu cek memungkinkan ben mereka terbantu, Anda membuat workshop, itu cek mending, Mbak. Itu kalau Anda diberi kewenangan untuk menyelenggarakan workshop, menjadi tidak nyambung lagi, nek tiba workshopnya saya ngisi wong liya. Wis, Joko Sembungnya luar biasa nanti kalau begitu. Iya. Gitu Saya ya. kok, iya saya kok. Nggih. Ya, wes gitu ya. Jadi Nggih. coba perspektif Anda itu diposisikan yang pas. Ibaratnya meh motret itu ambil angle yang pas. Gitu ya. Nggih. Oke, yuk, siapa mau? Mas Ivan mau, yuk. Nggih, Boleh stop Makasih, share Bu. dulu. Yuk, nggih, Nggih. sama-sama. masih semangat nggih, Bu? Loh, tak takoki malah Anda, nek saya masih. Nggih. Oh, Walaupun Bu Amiro baru masuk dari perjalanan luar kota, rak apa-apa. nggih. Nggih, mohon izin Bu Heeh. menyampaikan Tapi tulisannya untuk ya ojo cilik-cilik ngono, isinya Mas. sebentar, Bu. Iya. Nggih. Untuk ini sudah saya rubah dari yang dulu awal nggih, Bu. Mm-mm. Jadi limanya saya rubah yang lebih berhubungan dengan kimia, terus karena saya berperan sebagai guru kimia. Nah, di Mm-mm. sini yang pertama adanya rendahnya kemampuan literasi sains tentang materi Oke. kimia. Yang kedua rendahnya kemampuan numerasi masih Sik, Mas. tentang Mas, kalimat ngene iki yang berdampak pada hasil belajar ngono ki ra usah, Mas. oh mboten sah nggih. Nggak usah. Jadi langsung rendahnya kemampuan literasi eh, Ngoten Ibu. pada materi kimia atau pada pelajaran kimia. Pada pelajaran mawon. Hmm. Ya, atau pada mata pelajaran kimia. Hmm. Wes, terus yang Oke, kedua. oke. Yang kedua numerasinya, Bu. Jadi pertama literasi, yang kedua numerasinya. Nanti redaksinya disesuaikan ya. Nggih, nggih. Ojo materi. Yang Kimia itu bukan materi. Kimia itu mata mata pelajaran. pelajaran. Ya, Siap. terus. Yang ketiga rendahnya minat siswa di Man Satu Kudus untuk memilih mata pelajaran kimia karena Oke. dianggap sulit. Ojo nganggu karena. Yang pasti. Karena ki metune terlalu prematur nek ning kono. Karena itu nanti di Bagus mawon. Fishbone itu. Hmm. Terus. Yang keempat, rendahnya motivasi belajar siswa di Man Satu Kudus. Ini juga saya hapus nih, Bu. Oh ya. Nggih, Oke. Auto delete wae nek sing kira-kira langsung nggih. sudah dipahami. Terus. Yang terakhir, belum optimalnya pembelajaran praktikum kimia. Ini hampir sama dengan yang tadi, Bu, untuk Lah kasus iya yang wis saya itu sebut. dibenekno ya. Nggih. Oke, isu utama Anda yang mana? Yang kelima ini, Bu. 5. Prasidho nomor dhuwur mau. Oh, maaf, Bu, salah penomoran. Nah, ini untuk yang lima Piye? dulu, Ibu. Jadi Hah? yang tiga nanti mengerucut ke yang lima ini nanti. Oh gitu ya, 5. Oke, Mas, nek memang 5 yang mau jadi isu utama, maka oke, Anda angkanya APKL itu oke. ojo angka tanggung ngono, Mas. Oh, ngoten, nggih. Jadi misalnya di apa aktualnya yo itu ojo telu langsung kayak 5 apa piye ngono, Lima Mbak. Jadi mawon. Oh, itu nggih, siap nanti kami. gitu ya, Anda Nggih, kondisikan aja gitu ya. nggih. Ya Ini gitu kan jadi angka-angka yang enggak ini, enggak apa ya, enggak kurang tinggi. menjanjikan gitu. Oh ya, wes, gua ongkosnya Oke, disesuaikan. Kalau Anda siap. mau fokus itu, Nah, terus izin langsung melanjutkan otomatis yang tiga. APKL Nggih. disesuaikan. Nah, ini untuk fishbone-nya. Wes wes cocok. Yang terakhir tadi itu, Yang enggak maaf yang maksudnya mana, Bu? itu yang Anda ambil itu yang nomor 5 mau. Nggih, betul. Oh, cuma nomornya yang Nggih, keliru ya. nggih, ya, nomor Ya, berarti ya, kan baru oke. yang lima. Apa? Gimana? Coba. Ya, untuk fishbone-nya yang pertama itu mainnya ini di sini kurang pendampingan guru pada saat
pada saat siswa atau murid selesai praktikum, kemudian belum adanya teknisi laboratorium, dan siswa kurang disiplin dalam merawat dan menggunakan laboratorium. Cek Mas, kok mulak-malik gitu ya? Guru dalam pendampingan saat selesai praktikum itu kurang. Kira-kira itu masuk di men apa di metode, Mas? Metode nih, Bu. Nah, ngono. Metodenya nggih, nanti itu Terus dipahami. belum ada teknisi. Nah, itu boleh di men ya. Hmm. Nah, tidak ada petugas khusus atau tidak ada laborannya. Teknisi maksudnya laboran tahu apa, Mas? Nggih, laporan Ibu. Oh, coba disebut teknisi, wong sudah Oh, ada iya, term oh, iya. tersendiri kok. Tidak ada atau belum ada, Hmm. walaupun jani itu bisa masuk di eh, material, tapi karena ini adalah tertuju pada orang, ya ora apa-apa Anda masukkan di men. Nggih, siap. Siswa kurang disiplin dalam ya, oke. Terus, Dan untuk materialnya tidak ada sistem inventarisasi mm-mm, bahan dan tidak ada modul mm-mm. praktikum berbahan dapur. Ini yang mungkin saya agak bingung, Ibu. Jadi Kenapa? untuk bahasanya itu berbahan alami atau berbahan, Namanya beban dapur ki apa dapur sing nggo masak apa ya, Mas? maksudnya ini yang mudah digunakan, mudah dicari, Ibu. Pengganti sebagai bahan pengganti. Tidak ada modul praktikum. Berbahan yang lebih alami, Ya maksudnya udah, seperti itu. tulis aja begitu. Oh gitu, oh, iya. Mm-mm. Biar orang nggak perlu bertanya lagi atau Oke nanti lagi. Anda cari redaksinya. Terus Oke, metodenya siap. gimana? Dan untuk metodenya, kurangnya variasi dalam model pembelajaran di laboratorium dan Yang tidak kurang adanya sopo. panduan praktik. Langsung aja sebut guru kurang apa ngono terus. Dan nek tidak ada panduan praktis, itu metode apa milieu apa material? Material, Ibu. Oh, gitu ya. Oke. Nanti cek Oke. ulang ya, Mas. Oke, nanti saya cek. Baik. Nah, nek Metodenya laboratorium nanti. dipakai untuk fungsi lain, oke, ruang labnya nggak bersih, oke, itu masuk di milieu. Oke, nanti. Gitu ya, nanti Anda cari Ini, yang Ibu. lain lagi. Oke, nanti Eh, saya. yang akan Anda intervensi yang mana? Yang menjadi Yang wilayah merah ini, Anda, Ibu. yang merah-merah. Ya wes. Merah-merah. Gagasan Anda cocok dengan kotak-kotak merah itu enggak? Iya, Ibu. Mengatasi itu. Ya wes. Itu yang penting apa cara berpikirnya sudah begitu nyambung kok. Ya Mas, lihat. Oke. Mohon izin untuk gagasan yang ke bawah. Yang pertama itu menyusun panduan dan modul praktikum berbahan alami Mm-mm, ini tadi. Kemudian terus. menanamkan nilai disiplin dan tanggung jawab pada siswa pada saat praktikum nanti. Iku apa iku? Kemudian Enggak, itu aja dijenengke ngono. Intinya apa hmm, Mas? Yang meh dilakukan nomor dua itu apa? siswa itu bisa mengikuti tata tertib dengan baik. Nah, ya wes, berarti itu yang Anda masukkan di sebelah kanan itu Oh, masuk situ mensosialisasikan tata tertib penggunaan laboratorium. Nah, sekarang hmm. pertanyaannya begini, Anda sudah punya tata tertib belum di madrasah? Karena kan Sudah tadi ada Anda Ibu. bilang belum ada SOP atau belum ada prosedur, belum ada ini itu eh, harus ini harus disiapkan kalau memang itu yang dibutuhkan gitu. Kenapa? Sebelumnya SOP-nya sudah ada sih Oh, Ibu. sudah Cuma ada. memang belum Lalu, disampaikan gitu. oh Mungkin. ya wes, kalau gitu ya. Terserah Anda sebut sebagai tata tertib penggunaan lab atau Hmm. SOP, monggo konsisten Oke, aja. siap. Ya, terus? Dan yang ketiga melakukan inventarisasi dan pengecekan kondisi alat laboratorium. Mm-mm, Yang keempat, mengevaluasi berkala dan memonitoring rutin keadaan laboratorium. mm-mm. Dan yang terakhir, melakukan variasi model pembelajaran. Gitu. Sip. Masalahnya mau apa tuh Mas? Kok bolak-balik ini? Hah? Isu Anda tadi apa? Masalahnya itu kurang optimal, Ibu, untuk Kurang pembelajaran optimal. di lab, pembelajaran praktikumnya. eh, Penyebabnya karena tadi, Salah satunya jadi dari alatnya atau labnya tadi itu memang kurang tertata, Ibu. satu, berarti nanti Anda harus ada aktivitas untuk menata ulang Ya, laboratoriumnya. itu langkah yang mana? Itu yang langkah di bawah gagasannya, Ibu, maksudnya. Di gagasan Anda yang gagasan nomor berapa? Ini untuk melakukan inventarisasi dan mengecekkan kondisi alat labnya. Oke, terus yang tadi siswa tadi di bagian Anda sosialisasi itu. Iya, tata tertib Ah, tadi. terus apa meneh mau? Kemudian yang tadi Bahan-bahan? modul ini, yang Heeh, tidak ada modul tadi di heeh. yang pertama Ibu, menyusun Yang panduan pertama, modul. terus Oke. Yang terakhir terakhir. ini tadi termasuk ke dalam yang inventarisasi dan yang lain-lain tadi itu. Oke, Mas, ini ini. Coba Anda urutkan supaya nanti pada akhirnya bisa ada apa ya
pelaksanaan atau penggunaan lab secara maksimal itu Hmm. urutannya piye? Dari Oh. nomor 1 sampai 5 ini menurut Anda urutannya piye, Mas? Berarti yang pertama itu inventarisasi dulu nih. Apa Oke, tata tertib ini kurang lebih. Setelah itu melakukan sosialisasi tata tertib. sosialisasi ya, terus. Ya, terus kemudian setelah itu, ini tadi maaf, ini inventarisasi dan evaluasi ini mungkin berjalan beriringan gitu. Hmm. Berjalan beriringan. Kemudian yang keempat itu menyusun Atau modulnya nanti dulu. carry rak apa Mas. Jadi Nih, apa namanya yang monitoring berkala yang itu terakhir nanti nih. nek wis kabeh gitu. Oh, Jadi tanah sudah oke, siap. Yang kelima. ya. Yang perlu Anda pastikan itu apa jenenge? Mungkin pertama inventarisasi dulu gitu, Mas. Oke, ini yang pertama nih. Oke. Pertama inventarisasi, terus setelah itu eh, Sosialisasi. ya boleh. Kira-kira mana yang perlu Anda dahulukan antara apa namanya sosialisasi dengan menyusun panduan-panduannya itu, nah, itu di sendi. Monggo nanti Sebenarnya Anda lebih pertimbangkan dulukan. itu ya. Iya, iya, Bu. Anda pertimbangkan lagi. Yang penting Anda harus ada di awal sebelum memulai semuanya konsultasi dengan mentor, di akhir nanti juga begitu, gitu ya. Oke. Nih, siap, Ibu. Mm-mm. Nomor 5 itu mungkin bukan melakukan variasi model ya Mas, tapi Oke, em, yang apa ya istilahnya? monitoring rutin. Melaksanakan ini Hmm. loh Mas, apa jenenge? Ya setelah ada sosialisasi sudah menyiapkan modul-modul yang dipakai, eh, peralatannya ya wis sudah disiapkan gitu ya. Nah, baru nanti Anda ini apa ya Evaluasi. istilahnya melaksanakan termasuk nggak jadwal barang tuh Mas itu Mas, Hmm. menjadwal praktikum toh. Kalau itu mungkin bukan wewenang saya berikut Oh itu. gitu. Oh iya Oke, jangan, oke, jangan. bukan. Heeh. Tapi Anda sudah mulai ini loh, nanti beraktivitas apa? Mungkin walaupun sampel ya, sampel Anda mempraktekkan apa? Salah satu aktivitas di laboratorium, tapi nanti Anda lihat itu apakah tata tertib yang Anda sosialisasikan itu dijalankan atau tidak, modul-modul yang Anda siapkan itu tadi dipakai apa tidak. Nah, itu nanti Anda monitoring gitu. Oke, Itu siap. jenengnya apa? Ngo? Atau Oke, pelaksanaan praktikum di lab sesuai dengan apa yang Anda lakukan perubahannya itu. Itu ya, ben dadi oke, optimal ki piye gitu. Nah, nanti oke, terakhir siap. baru em, apa evaluasi dan monitoring gitu. Atau monitoring Oh, dan evaluasi ya. iya, Bu. Oke, heeh. Wes ditata ulang nanti. Oke, terima kasih, Bu. Oke, nggih. Sudah cukup atau masih ada yang belum ini? Saya belum, Bu. Oh, Mas Ivan, ya. Siapa yang belum lagi? Masih ada selain Mas Ivan? Ki Mas Ivan Dika atau saiki Ivan Tamara? Dan suara. Udah kelihatan belum, Bu? Ya, sambil cerita. Anda tugasnya di mana, Mas? Orang Mbok Di Rine, aku lali. di KUA, Mbak, Bu. Oh, KUA. Ya, gede no. Hmm. Di Mas, KUA di ki, Mas. KUA Solo, Bu. Solo. Hmm. Nah, Mas, cilik neh gitu. Aja mbok col no. Pakainya tanda ya wes. Oke, oke, Mas. Wes, monggo. Oke, baik. Nah, di sini saya ada 5 masalah, ada 5 isu. Yang pertama itu ada belum adanya bimbingan atau layanan konseling pasca nikah di KUA Serengan. Terus belum ada kurangnya kesadaran masyarakat dalam pendaftaran nikah online. Terus kurang optimalnya penyimpanan aksi akta nikah di KUA Serengan yang masih dilakukan secara hard file atau kertas. Terus kurangnya kesadaran masyarakat dalam pernikahan yang tidak dicatatkan atau nikah siri. Terus yang kelima itu kurangnya memanfaatkan media sosial untuk bertahan digitalisasi tentang melayani dan sosialisasi layanan keuangan untuk masyarakat. Nah, di antara 5 ini saya ngambil yang nomor 5, Bu. Oke, kalimatnya kurang efektif, Mas. Kedawan tapi anu untuk bulat. Hmm. Apa itu? Maksudnya apa? Anda mau bilang apa? Jadi tuh kadang tuh kan ada masyarakat tuh kadang dalam menanyakan sesuatu tuh masih ke kantor langsung gitu loh, Bu. Dan apa kebanyakan masyarakat tuh cuma ngerti kalau layanan KUA tuh cuma untuk daftaran nikah gitu sih, Bu. Hmm. Nah, terus yang Anda inginkan apa? Ya mereka tuh bisa mengerti apa tentang pelayanan masyarakat tuh di KUA tuh nggak cuman hanya tentang pencatatan nikah dan misalnya ada sesuatu. Oh, ya, ya, ya. Jadi gini aja.
kurang optimalnya informasi layanan KUA di mana gitu. Itu tadi lokusnya rungono loh Mas, sing agak nomor piro mau? Nomor papat rungono, ya toh? Nomor Heeh, berapa tadi? Cari ya. Eh, nggih, nggih, nah itu nomor dua barang. Nggih. nggih, nggih. Dhuwur nomor siji Mas, nomor siji lihat. Belum atau belum optimalnya gitu Mas. Jangan belum adanya. Masa belum ada sama sekali. Sebenarnya ya belum ada Bu, sama sekali sekarang Sama sampai sekali. selama Oh saya gitu. masuk gitu. Sudah tanya-tanya atasan Anda? Sudah tanya Pak Kepala KUA? Nggih, biasanya tuh malah apa bukan di KUA-nya Bu, mungkin kayak masyarakat gitu di keluar KUA malah Bu. Oh gitu. Ya Heeh. wes, Kak, jangan belum adanya, belum terlaksananya gitu Mas, enggak Mas. Ya, Bu. Kurangnya kesadaran masyarakat mana ya nomor loro itu yang nanti dikasih ini. Oke Mas, Lokus, terus oke. kasih lokus ya. Oke, untuk Fishbone, Fishbone-nya ini fishbone. untuk mainnya karena belum ada admin khusus untuk media sosialnya, terus masih kurangnya pegawai untuk membuat konten digital, terus Oke. tidak adanya kesadaran pentingnya media sosial untuk penyampaian informasi. Nah, iya sing ora sadar sapa Mas? Masyarakatnya atau dari Pegawainya, Bu. oh ya Anda tulis Oke, tidak adanya kesadaran pegawai atau rendahnya atau minimnya kesadaran pegawai. Ya, oke. oke, Bu. Nah, terus untuk metodenya ini Ayo, tidak tidak ada SOP melu material apa metode. Sing iso material, iku. Bu. Lah iya. Oke, Tidak ada jadwal belum melundi. material berarti. Nah, iya, informasi masih lewat tatap muka. Eh, apa material, Bu? Metode, Hmm, metode, iya. metode. Jadi penyampaian informasi masih secara langsung atau tatap muka. Tatap muka itu anak loro loh, Mas. Seperti kita ini yuk tatap muka loh, tapi Oh, virtual itu ya. konvensional ya, oke, Bu. Ojo konvensional. Eh, Ya wis eh, terserah wis ya. eh, Cara luring apa-apa lah istilahnya ya. oke. Terus apa di materialnya apa? Materialnya masih keterbatasan alat yang mumpuni dan Apa belum kuwi adanya maksudnya apa? ya Keterbatasan alat maksudnya mumpuni alat apa kok mumpuni ki apa? ya maksudnya alatnya belum ini Bu. Maksudnya belum nggak apa ya yang mumpuni. Yang Anda maksud alat kuwi apa? Sing diarani mumpuni versi Anda apa? Untuk buat itunya Bu, untuk buat digital apa namanya? Infografis atau Lah edit ya edit gitu apa? loh Bu. Alat yang Anda butuhkan apa? Ya kalau nggak komputer ya HP Bu biasanya Bu. Oh gitu lah ya. Lah selama ini Ya. yang disiapkan oleh kantor ada apa enggak? Ada enggak? Biasanya untuk ini Bu, untuk hanya untuk ngeprint doang sih Bu. Oh gitu. Ya Ngeprint udah ya dokumen. tulis aja toh. Misal Anda kalau butuh laptop ya atau komputer ya jumlah komputer terbatas. Nah, itu ngono Mas karuan. Oke Bu. Nek HP ya aja, mosok arep njaluk ditukono HP Mas. Kira apa nek anggarane ono Mas? Gitu. Belum ada panduan kerja, belum ada SOP, belum ada ini gitu ya, material ya. Oke, SOP Bu. mau mlebu rono. Oke, Bu. Minimnya budaya kerja berbasis oke, kurangnya informasi, yes. Wes, terus gagas. Anda nanti mau mengatasi yang mana? Gosek toh, Mas. Ini Bu, Anda bagian mau memberi metodenya, Bu. treatment yang mana? Metode yang Me- mana? Metode yang informasi masih diberikan lewat muka itu, Bu. Oke, itu mau diatasi. Terus selain itu, Terus sama ini, Bu, kurangnya informasi ke masyarakat tentang layanan KUA di bagian ini. saya nek dari material itu ketika Anda metodenya mau mbok dandani, Anda butuh material gitu lah. Mm-mm. Materialnya sekarang mbok toto bagian di. Ya, sing iki, Bu, berarti belum ada panduan kerja atau materi konten digital gitu, Bu. Oke, terus nanti layanannya mau dilakukan dengan cara apa? Anda ketika konten nanti konten itu mau diapakan itu? Mbok kirim link atau Anda upload di entah itu website atau kalau ada medsos Anda punya buat medsos, sudah di Di medsos apa belum? di medsos udah, Bu. Cuman apa Udah mati gitu, Bu. mati. Maksudnya Apa? nggak Medsosnya apa? nggak Orang aktif. orang aktif kan, Bu, Ya maksudnya. itu ada Anda tulis di situ. Jadi Oke. medsos tidak aktif. Oke. Nah, gitu ya. Nanti di material. Jadi karuan Anda nanti mengintervensi sebab yang mana gitu. Oke, Bu. Terus sekarang ke bawah. Nah, ini Bu. Gagasannya apa? Pertama tuh konsultasi dan persiapan kebutuhan konsultasi dengan Kebutuhan apa, kepala. Mas? Kok nyamari? Kebutuhan apa sih buat siap Ini no? harusnya salah, Bu. Harusnya Nah, ya konsultasi aja. kalimatnya jangan anu ya, jangan ambigu, Jangan jangan remang-remang no, sing clear.
Oke, konsultasi oke. dan apa perencanaan apa lah gitu ya. Ojo Prosedur. kebutuhan. Oke, Bu. Nah, terus yang kedua ini koordinasi dengan pihak internal, maksudnya Nah, itu iku dengan dadekke sesama. siji mek dhuwur, konsultasi dan koordinasi. Ngono Mas, dadekke Oh, siji ku oke. aja mbok bedakno. Oke, oke, Terus oke. nomor tiga apa? Pengelolaan akun dan pembuatan materi, Bu. Jadi, Hmm, akunnya apa ini? ya Instagram, Bu. Instagram sama TikTok kan. Sudah punya atau AGR nggawe? Udah punya. Sudah punya. Kalau gitu nggak usah ini, langsung aja Anda menyiapkan konten dulu, pembuatan konten penyuluhan atau materi penyuluhan gitu. Oh, buatan penyuluhan, Bu, tentang. Lah apa? Soalnya penghulu, Bu, saya, Oh, Bu. penghulu ya, maaf, maaf. Heeh. Oke, oke. Ya, itu jadi Anda sesuaikan ya. Jadi Oke, Bu. pembuatan konten untuk apa tadi? Layanannya layan apa mau, Mas? Ya, banyak, Bu. Entah apa namanya, tentang eh, Informasi tadi ya. informasi. Ya, jadi Anda menyiapkan itu, terus Anda setelah menyiapkan konten, terserah ya kontennya dalam bentuk apa, dalam Hmm. bentuk infografis kah, dalam bentuk video kah, atau podcast kah, kan bisa tuh itu Mas. Oke, Nah, oke. nanti ada tahapan Anda mengupload konten ke Oke. platform yang dipunya tadi. Oke. Heeh. Terus Anda melakukan sosialisasi gitu loh Mas. Tadi kan kawan-kawan sudah pakai pola. Cuma nanti kasusnya Anda sesuaikan dengan lokus Anda gitu ya. Oke, oke. Oke deh. Wis, mau terakhir apa namanya? Itu nek ono perbaikan berarti Anda ada semacam melakukan sosialisasi, Anda minta feedback dari responden yang Anda undang atau para peserta yang Anda undang, lah baru dari situ kalau ada input-input dari survei itu Anda perbaikan. Ning nek ora ono ya nggak usah ada perbaikan. Oh, oke, oke, Itu oke. ya. Jadi Oke, Bu. tergantung kegiatan Anda itu. Oke, Bu. Heeh. Ya wes gitu. Oke, terima kasih, Bu. Perbaiki ya. Oke, Bu. Mm-mm. Sudah semuanya adik-adik? Wes mas jam 10 loh. Sudah semuanya kalau Mas Ivan Dikang guyu kayak. Wes aman semuanya? Wes ngantuk? Wajah wes wajah berut kabeh. Yo, cah nom-nom ra entuk kalah gitu. Bu Amiro ini habis dari luar kota aja masih bisa stay gitu. Ya wes, kalau dianggap sudah cukup, gini adik-adik ya, ketika saya memberi saran ke kawannya, entah itu yang seprofesi atau tidak, itu mbok iya iki basa apa ya? Saya harap itu bisa Anda jadikan sebagai catatan dan sekaligus feedback untuk Anda juga gitu. Rasa ngenteni siji-siji. Kalau kasusnya sama, nanti di tahap pertemuan kita selanjutnya langsung ya Bu, ini tadi saya mendengarkan ini, saya sepertinya ini perlu saya perbaiki gini, itu langsung gitu. Jadi nggak harus semuanya nunggu Bu Amiro gitu ya. Anda boleh minta konfirmasi, Bu ini sepertinya kurang gini, kalau saya ubah gini gimana Bu? Langsung gitu boleh besok ya. Nggak usah nunggu Bu Amiro saya ngomentari siji-siji gitu. Oke, wes, wes, wes jam 10. Engko ndak sesuk do ra iso kerja kabeh, ra iso tangi kabeh engko, ya. Untuk sesi malam ini coaching kita kedua dan ini Anda untuk yang pertemuan ketiga punya cukup waktu sing rodok dawa ya, perbaiki. Sesuk Anda sudah harus bisa menayangkan matriknya ya. Matrik itu. Nek matrik itu berarti wis dihubungi karo berakhlaknya. Anda melakukan tadi misalnya nggawe konten, itu dalam rangka Anda mengimplementasikan atau menerapkan nilai yang mana gitu ya. Apakah itu bagian dari wujud loyalitas Anda? Wong tibake ora ana duwite, ya duit-duwite dhewe, tenagane dhewe diwangi ngantek Zoom bengi-bengi ini bagian dari wujud Anda itu loyal terhadap institusi Anda, bukan karena wedi mergojek latsar gitu ya. Ya wes gitu aja. Kita akhiri, kita sudahi Bu, dengan ini berdoa. Oh, bertanya. kenapa? Ya, Ada ini kan pertanyaan? ya Hmm? kita kan disuruh input progres harian berarti nggih Bu ya di BLC. Oh, nggak usah, nggak usah. Oh, baik-baik. Langsung Soalnya aja. ada kolomnya, ada Nah, ada kolomnya Bu. tempat Oh rumahnya, gitu. Bu, itu, Bu. Oh, nek ono Iya. rumah yo isi nono. Nek ono Jadi rumah yo isi yang nono. hari ke-13 besok Hmm. itu tentang APKL dan USG. Ya USJ kan wis mbok gawe iki mau kan? Iya, Tinggal berarti nanti Iya kita deh, Bu. diperbaiki inputnya itu tinggal langsung upload. langsung ini semua aja Bu ya. Hah? Ya, saya
Itu kan gini toh janjane ceritanya begini. Anda kan harusnya LMS-nya itu pakai kolabjarnya Lembaga Administrasi Negara kan gitu. Tapi rupanya sampai hari ini kolabjar itu masih trouble gitu. Maka kita pakai LMS-nya Bali Diklat. Nah, kalau pakai kolabjar itu hari ke 12, mulai 13, 14 sampai hari ke 20 Anda harus upload tiap hari gitu loh. Nah, uploadnya itu janjane tujuannya untuk memastikan jangan sampai Anda saat mau seminar RA-nya dong dadi gitu loh. Gitu ya. Jadi silahkan wes kalau memang itu ada slotnya ya step by stepnya Anda upload tidak apa-apa. Wong ya wis ono slote gitu ya. Saya berharap nanti pertemuan yang terakhir itu Anda sudah bisa apa kemarin kalau nggak salah saya info untuk sudah bisa nyicil PowerPoint gitu ya. Oke, Bu. Heeh, PowerPoint. ya, kalau nggak salah kemarin saya sudah info gitu. Mm-mm. Oke ya, jadi besok itu Anda fokus ke ini sudah ke matrik gitu. Saya berharap masalahnya wes ora menjadi sebab-sebab tadi. Tapi mayoritas yang paparan malam ini sudah bagus kok, ya, sudah langsung spesifik ke isunya. Nah, cuma mencari penyebabnya di fishbone saja yang masih perlu dirapi-rapikan gitu. Ditambahi, dirapikan redaksinya biar tidak membuat Anda ditanya-tanya lagi gitu. Gitu ya, adik-adik ya. Wes, kita Izin akhiri bertanya lagi, tadi Bu. diawali dengan doa, sekarang ya kita akhiri dengan doa Bu, izin sesuai bertanya dengan. sebentar, Bu. Oh iya, ya boleh, ngopo Oke. Mbak. Untuk matriksnya itu yang seperti agenda 2 sampai manajemen, maaf, sampai berakhlak atau sampai ke manajemen sama kontribusi visi dan misi, Bu? Eh, Sampai ke visi misi. Visi misi. Oh, oke. Jadi Anda nanti menghubungkan dengan apa namanya berakhlaknya itu terus relevansi dengan visi misi lembaga Anda gitu Dan ya. manajemen ASN ya, Bu Heeh, ya. heeh. Piro Manajemen 6 ASN. kolom ya, 6 kolom kaya nih. Saya lupa kemarin. Pokoknya 6. Ya, 6 Tujuh, kolom, Bu. tujuh apa enam? 6 Termasuk ya. nomor, Hah? termasuk nomor 6 kolom. Heeh, heeh. 6 Hmm. termasuk nomor bener ya. Jadi apa namanya sesuaikan dengan itu. Nek iso besok itu paparan Anda fokusnya sudah ke situ. Semoga jadi ini orang usah baleni seko APKL nah gitu ya. Tapi langsung eh, isu yang Anda angkat, core isunya apa, gagasan mengatasinya atau judul Anda akhirnya apa, lalu matrik piye, jadwal Anda untuk merencanakan kegiatan dengan masing-masing tahapan, berikut outputnya tadi kaya ngopo gitu ya. Oke, nggih, wes. Yuk kita akhiri dengan doa sesuai agama dan keyakinan masing-masing untuk yang Muslim. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya adik-adik ya, semangat, sehat, dan harus semakin berkualitas rancangannya gitu ya. Besok nek diuji Oke. ben ora anu apa namanya bingung kabeh gitu. Oke, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Di stop Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. ya. Iya, terima kasih nih, Bu. Saya Terima izin kasih. ya, Bu. Liv ya. Makasih, Bu. Oh, Terima oh. kasih, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Ma, ya.